Hai, bersama Dao Donghua di sini, membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Feng ini sudah sepenuhnya terjerumus. Dalam waktu dekat, dia pasti akan menjadi iblis besar. Kita tidak bisa menandinginya sekarang. Kita harus segera kembali dan melaporkan ini kepada leluhur. Hua Zentian hampir kehilangan akal melihat kekuatan Fang Han. Ia segera menarik Wan Xian dan Zhu Chongyang. Mereka bertiga tidak berani tinggal lebih lama. 3 suci saja telah dilahap. Apalagi mereka, leluhur Hua Woncang sudah pergi ke surga menemui kaisar. Feng ini pasti akan mendapat balasan. Kita mundur dulu. Ketiganya diam-diam melarikan diri. Namun, suara Fang Han tiba-tiba menggema di telinga mereka. Bahkan jika Hua Woncang menemui kaisar, lalu kenapa? Selama dia belum memahami Dao langit dan bumi, jika berani mencariku, aku akan mengalahkannya. Bahkan membuatnya berlutut. Dan kalian, kembalilah dan sampaikan padanya, jika dia terus menargetkanku, suatu hari nanti aku akan membuatnya tahu apa arti kehancuran. Suara itu seperti guntur. Ketiganya gemetar hebat. Mereka sadar, keberadaan mereka sudah terdeteksi. Tanpa berani menoleh, mereka melarikan diri secepat mungkin. Baru setelah jauh, mereka berhenti. Wajah mereka penuh kemarahan dan ketakutan. Terlalu sombong, dia bahkan menyuruh kita menyampaikan ancaman pada leluhur. Kapan Sekte Yuhua memiliki orang seperti ini? Hua Zentian meraung histeris. Langit, mengapa tidak menjatuhkan hukuman dan membunuh iblis ini? Penguasa langit Hua, lihat ini. Murid klan Hua dipermalukan. Kita harus melaporkannya. Jadikan dia musuh publik. Dengan kesombongan seperti ini, dia tidak akan hidup lama. Begitu penguasa langit kembali, dia pasti mati. Setelah meluapkan amarah, mereka pergi lagi. Benar-benar 3 orang yang tidak tahu hidup dan mati. Fang Han tetap berada di pegunungan genderang raksasa. Namun ia mengetahui semuanya. Ia tidak membunuh mereka. Saat ini, ia sedang menstabilkan kekuatan dalam tubuhnya. Energi dari 3 suci, pengalaman kultivasi, dan ingatan spiritual. Semua diserap ke dalam kitab era. Jika bukan karena teknik kitab era yang luar biasa, tubuhnya yang telah menjadi kerajaan kristal seperti artefak, kekuatan Kaisar Tianzhen, ia pasti sudah meledak dan mati. Namun sekarang, ia berhasil menahannya. Bom! Fang Han berdiri. Tangannya menangkap totem Ken. Aura dari 3 suci menyatu dalam dirinya. Kekuatan mengguncang masa lalu dan masa kini. Para murid penegak hukum penjara surgawi. Wajah mereka pucat, tak berani berbicara. Pergi. Fang Han berkata datar, aku tidak akan membunuh kalian. Tapi ingat, di wilayah Sekte Yuhua di Zhongzhou, jangan pernah mencoba mencari keuntungan. Jika aku melihat kalian lagi, kalian tidak akan bisa hidup maupun mati. Kata-katanya penuh tekanan, langsung mengguncang jiwa. Kau, seorang murid hendak membalas. Namun dihentikan oleh pemimpinnya. Feng, kita akan mengingat hari ini. Suatu saat kita akan bertemu lagi. Semoga saat itu kau masih sekuat ini. Tentu saja, jawab Fang Han tenang. Ketika aku menjadi penguasa langit, itulah hari kematian kalian. Sekarang, pergi. Kelompok itu langsung kabur, tak berani menoleh. Lenyap tanpa jejak. Bagus. Kakak seperguruan Fang Han tak tertandingi. Menekan zaman, mengguncang dunia. Sorakan memenuhi langit. Para kultivator akhirnya sadar kembali. Bahkan para ahli dari Zhangzhou datang memberi hormat. Kakak Fang Han, kata salah satu dari mereka. Dalam ratusan juta tahun, hanya ada satu orang yang bisa dibandingkan denganmu. Seorang jenius tertinggi, Raja Perang. Terima kasih atas pujian, jawab Fang Han ringan. Kalian juga telah banyak berkontribusi melawan barbar. Ia melambaikan tangan. Beberapa artefak abadi terbang keluar. Ini adalah harta yang kudapat dari Wei Zongxi. Kalian ambil. Para kultivator Zhangzhou terkejut. Mereka ingin menerima, namun juga merasa sungkan. Bagaimanapun, sebagai ahli pemurnian harta, Wei Zongxi memiliki koleksi luar biasa. Bahkan ada artefak setengah tingkat raja. Nilainya sangat tinggi. Tidak perlu sungkan, kata Fang Han. Kalian telah menyinggung penjara surgawi. Dengan harta ini, kalian bisa melindungi diri. Kalau mereka berani mencari masalah, biarkan saja, kata mereka marah. Kami akan melaporkannya ke surga. Fang Han mengangguk. Inilah yang kuinginkan. Kemudian ia berkata lagi, pasukan barbar sudah dihancurkan.
kalian bisa membangun kembali wilayah ini. Aku akan kembali berkultivasi. Ia melemparkan sebuah kantong harta kepada Su Yun. Gunakan ini untuk mengatur kembali sekte. Pilih murid yang setia. Bagikan harta kepada mereka. Di dalam kantong itu, ada artefak setengah tingkat raja terkuat milik Wei Zongxi. Su Yun gemetar. Hatinya terasa hangat. Fang Han, aku pasti akan membangun kekuatan untukmu. Sementara itu, Fang Han menghilang. Ia harus segera berkultivasi. Panennya terlalu besar. Ia ingin memahami rahasia Totem Ken, teknik seni agung 10.000 harta, kekuatan 3 suci, bahkan mungkin langsung menembus ke tingkat suci. Wus, ia menembus kehampaan. Dalam beberapa napas, sudah tiba di sekte Yuhua. Sayap kebebasan kini sangat kuat. Kecepatannya bahkan melampaui formasi teleportasi kuno. Jika ini menjadi artefak abadi tingkat raja, Fang Han membayangkan, itu akan benar-benar menentang langit. Ia masuk ke ruang kultivasinya, bersiap berkultivasi. Namun, tiba-tiba, sebuah kekuatan besar menariknya. Ia terkejut, namun segera tenang. Pemanggilan tingkat tertinggi. Untuk apa aku dipanggil? Di hadapannya, muncul sebuah aula besar. Di tengahnya, duduk seorang sosok agung, Yu Huang. Di depannya, sebuah artefak abadi tingkat raja. Roh artefaknya muncul sebagai wanita dengan 12 sayap cahaya. Aura sucinya luar biasa, bahkan lebih kuat dari Hua Wencang. Fang Han, kau benar-benar luar biasa. Suara Yu Huang tenang. Aku sudah mengetahui semua yang terjadi di Zhongzhou. Kau mengalahkan pasukan sendirian, membunuh 4 suci. Aku sudah menduga kemampuanmu, tapi aku tidak menyangka kau memiliki totem Ken. Wanita bersayap itu berbicara pelan. Artefak suci dari era purba, setara penguasa langit, meski kini melemah, tetap merupakan harta luar biasa. Fang Han duduk dengan tenang. Apa tujuan pemanggilan ini? Yu Huang menatapnya. Aku ingin bertanya, apakah kau bersedia menjadi muridku? Fang Han menjawab tanpa ragu. Jika itu bisa meningkatkan kekuatanku, aku bersedia. Yu Huang tersenyum tipis. Kau jujur, tapi aku tahu, di belakangmu pasti ada sosok kuat. Itulah alasan kau begitu berani. Siapa dia? Katakan padaku. Orang besar di belakangku. Fang Han tersenyum tipis. Ia teringat pada sosok misterius yang pernah ditemuinya. Bahkan jika Yu Huang ingin melihatnya, belum tentu bisa. Sosok seperti itu tidak bisa dipanggil sesuka hati. Karena dia orang besar, aku tidak bisa memanggilnya sembarangan. Tapi jika aku benar-benar dalam bahaya, dia akan muncul. Oh, wanita bersayap 12 itu tersenyum. Kalau begitu, bagaimana kalau aku membuatmu dalam bahaya? Aura di sekitarnya tiba-tiba berubah tajam. Cukup, Yu Huang membentak. Wanita itu langsung berhenti, wajahnya sedikit kesal. Aku hanya bercanda. Kemudian, Yu Huang menatap Fang Han dalam. Feng, siapa nama aslimu? Hati Fang Han sedikit bergetar. Ia tahu, di hadapan sosok seperti ini, kebohongan sulit dipertahankan. Namun ia tetap menjawab, aku Feng, keturunan keluarga Feng. Cukup, Yu Huang memotongnya. Kau pikir bisa menyembunyikan sesuatu dariku? Aku sudah menyelidikimu di Hongqilu. Kau adalah buronan surga, namun itu bukan masalah besar. Banyak sekte juga melanggar aturan surga. Dengan bakatmu, surga bahkan mungkin akan merekrutmu. Fang Han terdiam sejenak, lalu berkata jujur, aku bernama Fang Han. Yu Huang mengangguk pelan. Fang Han, memang ada catatan tentangmu. Kau berasal dari dunia bawah, bukan? Benar, lalu kenapa kau masuk sekte Yuhua? Fang Han menjawab dengan tenang. Karena di dunia bawah, aku adalah kepala sekte Yuhua. Ia mengeluarkan fragmen kitab terbang naik. Ini adalah bagian dari warisan sekte. Apa? Yu Huang langsung berdiri. Ia menarik fragmen itu, lalu mengeluarkan kitab utama. Fragmen tersebut menyatu sempurna. Bagus, bagus, bagus. Wajah Yu Huang berubah penuh kegembiraan. Jadi begitu, kau adalah penerus sekte Yuhua dari dunia bawah. Aku sempat curiga kau dikirim untuk menghancurkan fondasi sekte kami. Ternyata, kau justru penerusnya. Ini pertanda kebangkitan sekte Yuhua. Langit benar-benar memihak kita. Aura Yu Huang mengguncang 9 langit. Pada saat ini, ia benar-benar mempercayai Fang Han. Fang Han, katanya serius. Karena kau adalah penerus sekte Yuhua di dunia bawah. Aku tidak akan menerimamu sebagai murid, tapi sebagai saudara.
dengan bakatmu, mencapai tingkatku bukan hal sulit. Namun untuk menjadi penguasa langit, itu bergantung pada takdir. Fang Han merasakan, sikap Yu Huang benar-benar berubah. Lebih dekat, lebih tulus. Masalah klan Hua, lanjut Yu Huang. Aku juga tahu mereka keras kepala. Namun mereka tidak bisa disingkirkan sembarangan. Pendiri Sekte Yu Hua adalah Hua Tianjun. Jika klan Hua diguncang, sekte akan terpecah. Kita hanya bisa menunggu munculnya jenius sejati, yang bisa mengubah segalanya perlahan. Fang Han mengangguk, lalu berkata, ada satu hal lagi. Ia mulai menjelaskan tentang dunia bawah. Tentang Feng Baiyu, bencana ras dewa, dan rahasia besar lainnya, reinkarnasi penguasa langit ibu petir. Mendengar itu, Yu Huang dan wanita bersayap langsung terkejut. Tak heran semuanya kacau, jika dia tumbuh dan memahami takdir. Bahkan penguasa langit pun bukan lawannya. Fang Han melanjutkan, bukan hanya itu, di dalam tubuh Feng Baiyu, tersegel Raja Suci Akhir. Raja Suci Akhir, keduanya benar-benar terguncang. Itu adalah eksistensi yang bahkan melampaui penguasa langit. Murid Sekte Yu Hua di dunia bawah, luar biasa. Yu Huang menghela napas. Jika semua naik ke sini, betapa kuatnya kita. Fang Han menambahkan lagi, aku juga bertemu pewaris Dao Hongmeng. Kami hampir menghancurkan Sekte Tai, namun dihentikan oleh putra penguasa langit. Sekarang mereka juga telah naik ke surga. Hongmeng Dao, Yu Huang bergumam, nama itu, legenda tertinggi. Orang itu bahkan membuat para penguasa langit gentar. Jika warisannya muncul, berarti perubahan besar akan terjadi. Fang Han tetap diam, membiarkan Yu Huang mencerna semuanya. Setelah beberapa saat, Yu Huang berkata dengan serius, semua ini tidak boleh bocor. Jika tersebar, bahkan penguasa langit akan turun tangan. Terutama tentang Ibu Petir, Raja Suci Akhir, dan Hongmeng. Wanita bersayap menambahkan, yang terpenting sekarang, kau harus memperkuat dirimu sendiri. Mengandalkan Kaisar Tianzhen saja tidak cukup. Jika kekuatan itu direbut, kau akan jatuh. Yu Huang mengangguk, benar. Kau harus menjadi kuat. Targetmu, menjadi juara dalam pertarungan jenius surga. Jika kau mendapat dukungan penguasa langit abadi, bahkan klan Hua tidak akan berani menyentuhmu. Fang Han langsung berkata, aku ingin mencapai tingkat suci. Aku butuh roh suci. Apakah kakak bersedia membantuku? Lalu ia menambahkan, aku juga bisa berbagi teknik seni agung 10.000 harta. Itu akan sangat membantu memperkuat artefakmu. Yu Huang tersenyum. Seni agung 10.000 harta. Teknik luar biasa. Dengan itu, aku bisa memperkuat artefakku. Sebagai balasan, aku akan memberimu roh suci. Membantumu menembus ke tingkat suci. Aura di dalam aula berubah. Sebuah kesepakatan besar telah tercapai. Fang Han dan Yu Huang berbincang cukup lama. Segala kecurigaan di antara mereka perlahan menghilang. Ketika mengetahui bahwa Fang Han adalah pemimpin Sekte Yu Hua di dunia bawah, Yu Huang benar-benar tersentuh. Fang Han tidak hanya menjelaskan, ia bahkan memvisualisasikan berbagai peristiwa. Perkembangan Sekte Yu Hua saat bencana ras dewa, teknik Tianyuan Yiji dari Dao Hongmeng, serta berbagai rahasia lainnya. Semua itu membuat Yu Huang sepenuhnya percaya. Terutama, hubungan Fang Han dengan pewaris Dao Hongmeng. Nilainya tidak terukur. Yu Huang tahu, begitu pewaris Dao Hongmeng muncul sepenuhnya, dunia akan terguncang. Ditambah lagi, Raja Suci Akhir suatu hari akan bebas. Saat itu terjadi, langit dan bumi akan terbalik. Di dalam aula itu, Fang Han langsung mentransmisikan teknik seni agung 10.000 harta kepada Yu Huang. Yu Huang, sebagai ahli yang memahami langit dan bumi, hanya membutuhkan satu gerakan. Ia langsung menguasainya. Di telapak tangannya, muncul simbol harta. Bayangan dunia harta muncul samar. Gelombang kekuatan bergulung seperti lautan. Fang Han terkejut. Ini kekuatan tingkat seperti ini. Perbedaan kami terlalu jauh. Namun, Yu Huang tidak langsung menggunakannya. Ia justru merenung. Penguasa langit Duo Bao, benar-benar licik. Ia berkata perlahan, teknik ini memang memungkinkan menggantikan material dengan energi harta. Tapi, ada cacat fatal. Fang Han langsung waspada. Apa itu? Jika terlalu banyak menggunakan energi dunia harta, artefak akan terkontaminasi oleh aura dunia harta. Semakin kuat, semakin terikat.
Pada akhirnya, artefak itu akan tertarik dan terbang ke dunia harta. Kau akan kehilangan semuanya. Fang Han langsung terdiam. Hatinya bergetar. Ia segera menghitung dengan dao. Dan benar, sayap kebebasan, artefak lainnya. Semua mulai terhubung dengan dunia harta. Bahkan, tubuhnya sendiri. Karena tubuhnya telah menjadi seperti senjata sihir. Ia juga mulai terpengaruh. Masalah besar, Fang Han bergumam. Tidak ada cara mengatasinya. Yu Huang menggeleng. Ini sangat sulit. Jika kau menembus ke tingkat suci dengan kondisi ini, kekuatanmu akan terlalu besar. Tarikan dari dunia harta akan langsung menarikmu masuk. Dan sekali masuk, kau tidak akan bisa keluar. Di sana bahkan ada artefak suci setingkat penguasa langit. Tak ada yang bisa melawan dunia harta. Fang Han menjadi serius. Ini benar-benar masalah besar. Jika ia tidak menyelesaikannya, terobosan ke tingkat suci justru menjadi bencana. Tapi, Fang Han tiba-tiba tersenyum. Aku punya sesuatu yang tidak terpengaruh oleh dunia harta. Ia menggerakkan tubuhnya. Di belakangnya, muncul bayangan 33 harta langit. Apa ini? Yu Huang dan roh artefak itu terkejut. Ini, artefak penciptaan. 33 harta langit. Benar, kata Fang Han tenang. Ini artefak penciptaan. Aku tahu ini menentang langit. Jika surga tahu, akan terjadi kekacauan besar. Tapi ini demi sekte Yu Hua. Aku percaya kakak bisa menjaga rahasia ini. Dan jika rahasia ini terbongkar, aku akan pergi. Jika surga mengejarku, orang di belakangku akan turun tangan. Yu Huang menatapnya dalam. Orang di belakangmu, bukan hanya Raja Suci akhir, bukan. Fang Han mengangguk. Ada satu lagi, seorang penguasa langit kuno, pelindungku. Aku pernah membebaskannya. Yu Huang langsung teringat sesuatu. Jangan bilang, penguasa langit kekacauan. Benar, Fang Han tersenyum. Itu dia. Bahkan Nang Mong Bei pun pernah ditundukkan olehnya. Dan akhirnya mencapai tingkat penguasa langit. Yu Huang menghela napas panjang. Jika aku bisa bertemu sosok seperti itu kehormatan besar. Namun, untuk menembus ke tingkat penguasa langit, bimbingan saja tidak cukup. Harus memahami Dao sendiri. Menembus batas langit dan bumi. Fang Han mengangguk. Jika aku terus berkembang, aku bisa berkomunikasi dengannya. Sekarang, aku ingin kakak membantu melihat satu hal. 33 harta langit ini, mengapa tidak terpengaruh oleh dunia harta? Ia mengaktifkan artefak itu sepenuhnya. Kekuatan penciptaan turun dari kehampaan. Cahaya menyelimuti segalanya. Yu Huang langsung bertindak. Pedang gereja suci, aktifkan. Ia mengayunkan pedang, menyerap energi penciptaan. Teknik agung sekte Yu Hua, energi itu dipadatkan menjadi kristal. Namun, tidak bisa menyatu dengan pedang. Yu Huang mencoba berbagai metode, bahkan menggunakan teknik setingkat penciptaan. Tetap, tidak berhasil. Kekuatan penciptaan tidak bisa diserap. Seolah hanya milik Fang Han. Fang Han berkata, aku akan berbagi metode kultivasinya. Tapi tanpa memahami Dao langit dan bumi. Sulit menggunakannya. Dan tanpa 33 harta langit, juga sulit menghasilkan kekuatan penciptaan. Yu Huang tertawa. Sudah cukup. Dengan ini saja, aku bisa memahami prinsip tertinggi. Kekuatan akan meningkat berkali-kali lipat. Aura di tubuhnya berubah. Struktur tubuhnya bahkan mulai berevolusi. Bagi ahli sepertinya, setiap terobosan kecil berarti peningkatan besar. Pedang gereja suci, lanjutkan. Ia mengayunkan pedang berkali-kali. Setiap tebasan, membelah ruang, menembus dimensi, menghubungkan ruang tak dikenal. Akhirnya, ia mengeluarkan satu serangan terakhir. Sebuah celah terbuka, dunia harta terlihat samar, sungai energi harta mengalir keluar. Masuk ke pedangnya, pedang itu bergetar, strukturnya berubah. Satu pedang memutus sebab akibat, dua pedang menghancurkan takdir, tiga pedang memutus debu dunia, empat pedang membentuk keabadian. 4 tebasan keluar, langit dan bumi bergetar, dan pada saat itu, Fang Han merasakan sesuatu yang luar biasa. Hubungannya dengan dunia harta terputus. Benar-benar luar biasa, kekuatan yang memahami langit dan bumi. Fang Han diam-diam mengagumi. 4 tebasan pedang dari Yu Huang tadi, memutus sebab akibat, takdir, debu dunia, dan membentuk keabadian. Itu jelas tanda bahwa Yu Huang telah melangkah menuju pemisahan dari hukum sebab akibat. Tidak lagi terikat oleh karma. Tidak lagi dikendalikan langit dan bumi. Sementara itu,
Pedang gereja suci menyerap energi dari dunia harta, namun tidak terikat olehnya. Jelas, Yu Huang telah menggunakan kekuatan penciptaan untuk menciptakan metode khusus. Bagaimana rasanya? Tanya Yu Huang. Pedang itu melayang di udara. Roh artefaknya, wanita bersayap 12, tersenyum. Sangat baik, energi dunia harta sangat bermanfaat bagi tubuhku. Jika terus seperti ini, aku bahkan bisa mencapai puncak artefak abadi tingkat raja. Bahkan melampaui tombak penghakiman. Yu Huang mengangguk. Tombak penghakiman adalah yang terkuat saat ini. Hampir mencapai artefak suci. Bahkan penguasa langit sulit menghancurkannya. Kekuatannya jauh di atasmu. Namun sekarang, dengan bantuan Fang Han, kita bisa mengambil energi dunia harta tanpa terikat olehnya. Ini bisa disebut mencuri, tapi tidak boleh berlebihan. Kalau tidak, kita akan menarik perhatian keberadaan kuat di dunia harta. Dan itu akan menjadi bencana. Fang Han mengangguk. Ia juga menyadari hal ini. Mengambil sedikit, masih aman. Tapi jika berlebihan, akan berbahaya. Namun tetap saja, godaan kekuatan ini terlalu besar. Fang Han, kata Yu Huang, kau masih memiliki keterikatan dengan dunia harta. Aku akan membantumu memutusnya. Tapi di masa depan, jika kau terus menyerap energi itu, keterikatan akan muncul lagi. Yu Huang mengangkat pedang. 4 tebasan kembali dilakukan. Dalam sekejap, Fang Han merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Hubungan dengan dunia harta terputus. Teknik pedang ini berasal dari kitab kuno, disebut bagian dari kitab iman. Dikombinasikan dengan kekuatan penciptaan, bisa memutus hubungan dengan dunia harta. Aku akan mengajarkannya padamu. Sebuah teknik langsung masuk ke pikiran Fang Han. Kitab iman, ia segera memahaminya. Teknik ini sangat dalam, bahkan setara teknik tingkat penguasa langit. Tidak kalah dari teknik tinju penciptaan. Fang Han terkejut, tak menyangka Yu Huang memiliki warisan sebesar ini. Tanpa ragu, ia langsung berlatih. Dengan pemahamannya yang luar biasa, dalam sekejap, ia menguasainya. Ia berdiri, mengaktifkan kekuatan pedangnya. 4 tebasan keluar, sama seperti Yu Huang. Yu Huang dan roh pedang terkejut. Kecepatan pemahaman Fang Han benar-benar mengerikan. Bagus, Yu Huang tersenyum. Sekarang kau sudah bebas dari dunia harta. Di masa depan, kau bisa menyerap energi tanpa khawatir. Kau membutuhkan roh suci, bukan? Lihat ini, ia mengayunkan pedang. Ruang terbuka, sebuah langit berbintang muncul. Di dalamnya, ada satu urat nadi roh suci raksasa. Tak terhingga, seperti naga yang melingkar di lautan. Aura suci bergelombang tanpa henti. Ini adalah satu-satunya urat nadi roh suci Sekte Yu Hua. Dibawa oleh Hua Tianjun dari langit tak terbatas. Ini adalah fondasi sekte. Tampaknya, kita akan runtuh. Karena itu, tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Yu Huang memandang Fang Han. Awalnya aku ingin mengujimu lebih lama. Tapi sekarang, kau adalah penerus sekte dari dunia bawah. Kau layak menggunakannya. Ia menunjuk ke depan. Fang Han tidak ragu. Ia langsung menyerap energi roh suci. Energi itu mengalir deras ke dalam tubuhnya. Seperti sungai tak berujung. Tubuhnya berubah. Hukum di dalamnya mulai membentuk pusaran. Kerajaan kristalnya berubah menjadi aliran panjang. Ia sedang bersiap untuk menembus ke tingkat suci. Luar biasa, Yu Huang menghela napas. Sekte Yu Hua benar-benar beruntung memiliki orang seperti ini. Roh pedang berkata, aku punya firasat. Kesengsaraan saat dia menembus tingkat suci akan sangat mengerikan. Yu Huang tersenyum. Tidak masalah. Di sini adalah tempatku. Aku bisa mengendalikan segalanya. Kesengsaraan itu bisa ditekan. Ia menatap Fang Han. Lihat bagaimana dia berubah. Sementara itu, di kedalaman surga, di atas istana surgawi yang tak terhitung luasnya, 100.000 wilayah terbentang di bawah. Namun dibanding seluruh surga, itu hanyalah setetes air. Di luar wilayah itu, ada lautan tak berujung, hutan purba, tanah liar, dan dunia asing. Dipenuhi aura barbar, surga, seperti raksasa, melindungi para kultivator, menekan semua makhluk asing. Di salah satu istana, tertulis 3 kata besar, Istana Ning Huang. Di dalamnya, seorang pria duduk di singgasana. Aura jahat menyelimuti dirinya. Dia adalah Ning Huang. Tatapannya dingin, penuh kelicikan dan kekejaman. Di hadapannya, duduk seorang tua, Hua Wencang. Ning Huang berbicara perlahan. Hua Wencang,
kau datang untuk memohon belas kasihan. Karena murid Sekte Yuhua membunuh anakku, Zhao Fenghua. Aura jahat menyebar, tubuh Hua Wencang bergetar. Menurut aturan surga, aku tidak boleh membalas. Tapi, aku tidak pernah peduli aturan. Karena, aku adalah aturan. Ia tersenyum dingin. Jika kau ingin masalah ini selesai, serahkan murid itu, dan kirim 36 murid wanita dengan fisik khusus. Biarkan aku menikmatinya di depan kalian. Ucapan itu benar-benar kejam dan menjijikkan. Penyimpangan mental yang ekstrim. Hua Wencang wajahnya pucat. Kami hanya punya beberapa murid seperti itu, termasuk Suyun. Kami bisa menyerahkannya, tapi ini akan merusak reputasi sekte. Reputasi? Ning Huang tertawa dingin. Kalau sekte hancur, apa gunanya reputasi? Hua Tianjun sudah hilang. Banyak orang ingin sekte Yu Hua lenyap. Hua Wencang semakin gelisah. Tapi Yu Huang, dia sangat kuat. Jika dia marah, Ning Huang menyipitkan mata. Kau ingin menggunakan dia untuk menakutiku? Tidak, tidak. Hua Wencang panik. Ning Huang menjilat bibirnya. Kalau begitu, pinjamkan aku pedang gereja suci miliknya. Dan roh pedangnya, sangat menarik. Aura dingin menyelimuti seluruh aula. Konflik besar, sedang perlahan terbentuk. Itu mustahil. Hua Wencang langsung menolak dengan wajah pucat. Pedang gereja suci adalah nyawa Yu Huang. Roh artefaknya setara dengan pasangan kultivasinya. Mustahil dipinjamkan kepadamu. Bahkan jika aku menyampaikan ini, aku justru akan memancing amarahnya. Tubuhnya merinding. Ia sangat jelas. Roh pedang bersayap 12 itu bukan sekadar artefak. Itu adalah pasangan hidup Yu Huang. Mereka telah melalui hidup dan mati bersama tak terhitung kali. Permintaan seperti itu sama saja dengan menghancurkan sekte. Benarkah? Ning Huang tersenyum dingin. Aku sudah lama mengincar pedang itu. Terutama wanita bersayap 12 itu. Aku ingin memilikinya atau menghancurkannya. Nada suaranya penuh kebengisan. Hua Wencang langsung terdiam. Aku tidak bisa melakukan itu. Ning Huang menyipitkan mata. Hua Wencang, apakah kau ingin Yu Huang mati? Apa maksudmu? Hua Wencang terkejut. Yu Huang adalah pilar sekte Yu Hua. Tampaknya, sekte akan melemah. Ning Huang tertawa sinis. Kau pikir aku tidak tahu? Dia terus melemahkan kekuatan klanmu. Mencari jenius untuk menggantikan posisi kalian. Jika dia berhasil, klan Hua akan jatuh. Kata-kata itu menusuk langsung ke hati Hua Wencang. Tatapannya berubah. Niat membunuh samar muncul. Jika Yu Huang mati, dan kau naik menggantikannya, aku akan mendukungmu. Aku tidak akan membuatmu rugi. Hua Wencang terdiam lama, akhirnya berkata pelan. Dengan kekuatanku saja, tidak cukup untuk membunuhnya. Tapi, dia memang sedang membesarkan jenius. Feng Yuan tidak bisa lagi ditekan. Dia bahkan bisa menggerakkan tubuh Tianchan Buddha Emperor. Apa? Ning Huang langsung berdiri. Dia bisa menggerakkan tubuh itu. Wajahnya berubah serius. Itu masalah besar. Hua Wencang mengangguk. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar hidup atau hanya sisa kekuatan. Tapi jelas belum mencapai kekuatan puncaknya. Aku sudah mulai menggunakan strategi. Mengirim orang untuk membunuhnya. Setelah mati, aku akan mengambil tubuh itu. Ning Huang mengangguk perlahan. Kalau begitu, anak itu harus dibunuh. Tatapan membunuh muncul di matanya. Namun saat itu, cahaya muncul dari tubuh Hua Wencang. Ia segera membentuk cermin energi. Di dalamnya muncul 3 sosok. Hua Zentian, Zhu Chongyang, dan Wan Xian. Bagaimana situasinya? Apakah 3 santo sudah bergerak? Hua Wencang bertanya. Suara Hua Zentian panik. Tidak baik. Feng Yuan tiba-tiba melonjak kekuatannya. Dia menggunakan artefak suci barbar kuno, Totem Ken. Dia memurnikan santo barbar. Seluruh pasukan barbar disapu bersih. Bao Sheng, Sorrow, dan Meraj. Semua dibunuh dan dimurnikan olehnya di tempat. Sekarang dia sudah kembali ke sekte Yu Hua. Bahkan mungkin sedang bertemu Yu Huang. Wajah Hua Wencang langsung berubah pucat. Dia sudah sejauh itu. Hua Zentian melanjutkan. Jika dia menjadi santo, kita tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Ditambah tubuh Tianchan Buddha Emperor. Tidak ada yang bisa menekannya selain penguasa langit. Harus segera dibunuh. Di cermin, terlihat Fang Han memegang totem Ken. Menyapu pasukan barbar. Aura menekan langit dan bumi. Ning Huang menatap dengan mata membara. Bagus, bagus sekali. Jenius luar biasa.
Anakku mati di tangannya, tidak sia-sia. Tapi, aku akan membunuhnya, memurnikannya, mengambil semua kekuatannya. Aura membunuhnya meledak. Hua Wencang ikut gemetar. Jika dia tumbuh, dia akan melampaui semua dewa leluhur. Bahkan menjadi yang terkuat di bawah penguasa langit. Klan Hua akan hancur. Ning Huang menepuk tangannya. Sudah saatnya. Keluar. Bom. 4 aura kuat turun. Satu pria berjubah hitam. Aura gelap pekat. 2 pria lainnya. Tenang namun dalam. Satu lagi. Makhluk roh api tua. Penguasa istana Dewa Matahari. Hua Wencang. Terkejut. 4 kaisar. Ternyata kalian semua terlibat. Salah satu dari mereka berkata dingin. Kami bukan hanya datang karena masalah kecil. Kami datang untuk membersihkan sekte Yu Hua. Kaisar kegelapan melangkah maju. Feng Yuan melukai orangku. Itu sudah cukup untuk mati. Kaisar Yan berkata, dia mempermalukan keluargaku. Hanya darahnya yang bisa membersihkan ini. Penguasa istana Dewa Matahari berkata, dia menghancurkan muridku. Itu dosa besar. Hua Wencang mencibir. Kalian pikir aku percaya? Kalian mengincar sesuatu dari sekte Yu Hua. Ning Huang tersenyum. Benar, target kami bukan kalian, tapi Yu Huang. Dia memiliki kitab iman, warisan dari gereja suci kuno. Setara teknik tingkat Raja Abadi. Aku harus mendapatkannya. Kaisar Yan tertawa. Jika kita bekerja sama, kami akan memberi kalian keuntungan besar. Bahkan memohon kepada Disaster Tianjun untuk memberi kalian posisi tinggi. Hua Wencang ragu. Kalian serius? Kaisar Yan berkata tegas. Aku bersumpah atas nama ayahku. Kami tidak akan mengkhianatimu. Setelah Yu Huang mati, sekte Yu Hua justru akan lebih kuat. Ning Huang menambahkan, kita akan memancingnya masuk ke dalam formasi besar, lalu membunuhnya bersama-sama. Jika dia ingin lari, hanya penguasa langit yang bisa menghentikannya. Dan mereka tidak akan turun tangan. Semua orang terdiam, udara terasa berat. Konspirasi besar untuk membunuh Yu Huang telah resmi dimulai. Ya, masalah ini tidak akan memengaruhi ayah. Yang ingin aku ketahui adalah para kakak seperguruanku sedang mengawasiku. Huang berkata, sekarang situasi di surga sangat khusus, dan sekte-sekte besar harus bersatu erat. Aku memerintahkanmu untuk mengungkapkan keadaan ini kepada Kaisar. Jika belum ada bukti, maka tunggu sampai ada. Jika Kaisar masih hidup, naiklah ke surga untuk mengajukan keluhan. Penguasa langit abadi, penguasa langit kekacauan, penguasa langit pembantai, penguasa langit kaisar petir akan terus menghukum kita. Jika hal ini memicu kemarahan publik, banyak sekte akan bersama-sama mengirimkan surat ke surga, dan keadaan akan menjadi sangat genting. Masalah ini sudah kami diskusikan. Sekarang, Hua Wencang, perlu kami jelaskan dengan jelas kepadamu. Kalian dari keluarga Hua harus terlebih dahulu mengambil inisiatif, mengangkat panji kebenaran. Kami hanya bisa bertindak dalam bayangan, membunuh secara diam-diam. Kami mengerti, tindakan kalian mewakili istana surgawi. Jika kalian membunuh kaisar, itu berarti surga mulai menyerang sekte-sekte besar. Dampaknya sangat besar, bahkan penguasa langit pun tidak mampu menanggung akibatnya. Kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban, dan aku khawatir kalian tidak akan bisa lolos dari kematian. Hua Wencang berkata dengan serius, aku sangat memahami betapa beratnya masalah ini, tidak akan ada kesalahan. Sebenarnya, banyak keluarga besar kami sudah lama merencanakan untuk memenjarakan kaisar dan memaksanya turun tahta. Namun, kami tidak pernah berniat membunuhnya. Bagaimanapun juga, dia adalah kekuatan tertinggi dari sekte Yu Hua. Apa yang perlu ditakutkan? Bunuh saja dia. Dengan begitu, keluargamu benar-benar akan berkuasa, dan bahkan akan mendapat dukungan yang lebih besar. Kaisar kegelapan tertawa dingin. Itu tentu saja. Huang mengangguk. Bunuh Kaisar Yu, maka sekte Yu Hua dan Tai tidak akan lagi bermusuhan. Aku juga akan memberimu banyak senjata sihir, bahan roh, bahkan memberimu kesempatan memasuki dunia kitab untuk menyaksikan peluang Kaisar Wu Jing. Benarkah itu? Tidak ada kebohongan. Baik, kesepakatan tercapai. Hua Wencang berkata, kapan kalian akan membunuh Kaisar? Semakin cepat semakin baik. Semua harus diselesaikan sekaligus. Dalam 10 hari. Karena setelah 10 hari, akan ada pertemuan jenius surga. Kekuatan Feng sangat besar, aku khawatir dia akan merusak rencana kita dan memengaruhi rencana terhadap penguasa langit abadi. Perintah pun dikeluarkan. Baik,
Aku akan kembali, bersiap selama 1 atau 2 hari, berdiskusi dengan para ahli dari keluarga Hua, lalu mencari alasan untuk memancing kaisar masuk ke dalam jebakan kalian dan membunuhnya dalam satu serangan. Namun orang ini telah mencapai ranah menyatu dengan langit dan bumi, sangat peka terhadap bahaya. Sedikit saja pergerakan, dia akan menyadarinya. Tenang, aku sudah memikirkannya. Huang mengulurkan tangan. Ini adalah jimat penebusan Raja Surga, juga dikenal sebagai jimat roh suci penebusan. Setelah dibakar, ia dapat membutakan persepsi. Ambillah dan gabungkan ke dalam tubuhmu. Tidak hanya meningkatkan kekuatanmu, tetapi juga membuatmu memahami hukum penebusan. Untuk jimat ini, aku telah mengorbankan darahku. Jimat itu adalah artefak yang ditempa selama beberapa zaman oleh surga, kekuatannya hampir sebanding dengan penguasa langit. Hua Wencang gemetar, ia tahu betul nilai benda ini. Setelah menerimanya, ia benar-benar percaya bahwa Huang berniat membunuh kaisar. Baik, karena kaisar begitu tulus, aku tidak akan menolak. Tunggu kabarku. Wus, tubuhnya melesat dan menghilang. Yu Huang, apakah Hua Wencang bisa dipercaya? Tanya kaisar kegelapan. Keluarga Hua sudah lama ingin berkuasa. Kali ini mereka akhirnya mendapat kesempatan. Hua Wencang pasti akan bertindak. Huang berkata dingin, karena itu aku memberikan jimat penebusan agar dia tenang. Membunuh kaisar bukan perkara kecil. Para leluhur tua keluarga Hua harus dijadikan umpan. Serangan balasan kaisar pasti akan membunuh banyak kaisar, dan itu yang kita butuhkan. Meski Feng hanyalah orang kecil, dia tidak boleh diremehkan. Artefak di tubuhnya sangat kuat. Totem Ken, hantu Buddha, tubuh Kaisar Zen, semuanya sangat berharga. Sebaiknya dia juga dibunuh. Anak itu memang memiliki keberuntungan besar, tapi tetap saja hanya orang kecil. Itu adalah kelemahan fatalnya. Aku sendiri yang akan membunuhnya, menggunakan api matahari untuk membakar dan memurnikannya, kata penguasa istana Dewa Matahari. Baik, bersiaplah. Anak itu tidak penting. Kaisar Yu adalah musuh utama. Untuk membunuhnya, kita harus siap membayar harga besar. Pedang gereja di tangan Kaisar Yu adalah harta luar biasa. Kali ini kita pasti mendapatkannya. Tentu saja, wanita itu sudah lama kuincar. Tahukah kalian mengapa? Karena dia adalah kunci untuk membuka gereja kuno. Ia tertawa suram. Kaisar Yu adalah orang terkuat yang berpotensi menjadi penguasa langit sejak era sebelumnya. Dia harus dibunuh sebelum berhasil. Jika tidak akan ada yang bisa menahannya. Apakah gereja kuno itu benar-benar ada? Semua kaisar terkejut. Ya, itu adalah istana surgawi generasi sebelumnya. Tidak hancur, hanya tersesat dalam ruang waktu. Bahkan penguasa langit tidak bisa menemukannya. Hanya Raja Abadi yang bisa melihat jejaknya. Sayangnya, 3 Raja Abadi penciptaan, asal, dan kebenaran telah menghilang. Namun, pedang gereja di tangan Kaisar Yu, jika ditempa hingga tingkat tertinggi, dapat merasakan keberadaan gereja itu. Harta nomor 1 di surga adalah gereja kuno. Para kaisar mulai bersiap, niat membunuh membubung ke langit. Dunia lain, di sebuah dunia misterius, harta bertebaran di mana-mana. Aura harta begitu pekat seperti logam cair, berat dan berkilau. Setiap benda adalah material luar biasa untuk menempa senjata sihir. Bahkan, banyak artefak abadi berenang seperti makhluk hidup, jumlahnya tak terhitung. Lebih menakjubkan lagi, roh artefak saling berpasangan, berkembang biak, melahirkan artefak baru seperti kehidupan. Ini adalah dunia harta. Dunia harta. Bom! Di kedalaman dunia itu, muncul sebuah mata raksasa, artefak mata wawasan. Apakah dia menemukan sesuatu? Dia bertugas mengawasi dunia ini. Pasti ada masalah besar. Dia sudah sebanding dengan artefak tingkat raja terkuat. Mata wawasan berubah menjadi seorang pria dan berjalan menuju sebuah aula besar. Di sana tertulis, kuil Duobao. Di dalamnya, aura mengerikan beresonansi, setara dengan penguasa langit. Para leluhur, aku menemukan sesuatu yang aneh, katanya. Apa itu? Ada seseorang yang menggunakan metode untuk terhubung dengan dunia harta. Namun semua artefak yang keluar tidak memberikan umpan balik. Seolah-olah ada yang mencuri dan memutus hubungan. Haruskah kita membunuhnya? Tidak perlu. Aku sudah tahu siapa dia. Siapa? Dia berasal dari dunia bawah, naik ke dunia abadi. Dia bersama penguasa langit Ibu Petir. Orang ini memiliki keberuntungan besar.
Bahkan aku tidak bisa sepenuhnya merasakan keberadaannya. Siapa yang melindunginya? Seorang keberadaan tingkat penguasa langit yang telah hidup melewati banyak zaman kekacauan. Dua leluhur dari dunia harta, sayap kebebasan dan tongkat legendaris, adalah keberadaan setingkat penguasa langit. Dengan metode perhitungan mereka, jika seseorang tidak bisa dilacak, maka orang itu pasti dilindungi oleh Raja Abadi kuno. Jika ada yang mencuri harta dari dunia harta, maka aturan ini tidak boleh dilanggar. Haruskah kita mengirim ahli untuk menangkapnya? Mata wawasan tiba-tiba membuka suaranya. Baik, dunia harta harus dijaga, tidak boleh terguncang. Mata wawasan, kirim beberapa artefak abadi tingkat raja yang kuat. Suara tongkat legendaris bergema. Baik, mata wawasan bersiap bergerak. Namun tiba-tiba, sebuah kehendak yang sangat mengerikan menembus seluruh dunia harta, langsung terkondensasi di dalam aula, membentuk sosok tinggi dan agung yang dipenuhi aura kekacauan. Penguasa langit kekacauan. Kedua artefak suci itu terkejut. Sayap kebebasan berubah menjadi pria berjubah biru, sementara tongkat legendaris menjadi sosok berpakaian brokat dengan pola epik terukir di tubuhnya. Sayap kebebasan, tongkat legendaris, kalian tahu bahwa dunia harta kalian sedang berada dalam bahaya besar. Surga telah menyiapkan rencana untuk menyapu seluruh harta, bencana, abadi, kekacauan, pembantaian, dan kaisar petir. 5 penguasa langit akan bergabung untuk menghancurkan dunia harta. Suara penguasa langit kekacauan menggema seperti guntur. Apa yang kau katakan benar. Saat ini surga sedang diserang oleh pasukan barbar. Mengapa mereka masih memikirkan dunia harta? Sayap kebebasan berbicara dengan tenang. Aku tahu kau dulu memberontak dari surga. Sekarang kau kembali, apakah ingin menggunakan dunia harta kami untuk melawan surga? Dunia harta, apa gunanya? Penguasa langit kekacauan berkata dingin. Kalian berdua memang setingkat penguasa langit, tetapi tidak mungkin melawan istana surgawi. Jika seluruh artefak masih lengkap, mungkin masih bisa mengintimidasi. Namun banyak artefak utama telah hilang bersama Raja Abadi asal. Pasukan barbar dan dunia asing hanyalah perlawanan terakhir. Tidak akan menggoyahkan surga sedikit pun. Kekuatan besar telah terbentuk, mustahil diguncang. Dunia harta kalian hanya menunggu kehancuran. Selain itu, aku beritahu kalian, Kaisar Pantai Seberang sudah direkrut oleh surga. Dia mengincar dunia harta kalian. Jika bukan karena perlindungan formasi Duo Bau, dia sudah datang merampas semuanya, bahkan menelan seluruh dunia harta. Wajah tongkat legendaris berubah, kilatan amarah muncul. Kaisar Pantai Seberang, keberadaan dari Tanah Suci Senzu, dia benar-benar bergabung dengan surga. Benar, bahkan dunia pil juga telah ditemukan oleh surga. Tidak hanya dunia harta, dunia pil, dunia roh, semuanya akan menghadapi bencana. Apa? Dunia pil juga ditemukan. Kedua artefak suci itu benar-benar terkejut. Penguasa langit kekacauan, apakah kau datang untuk bekerja sama? Benar, jika surga menyerang dunia harta, aku bisa membantu menahan mereka. Apa syaratnya? Katakan padaku kemana penguasa langit Duo Bau dan Raja Abadi asal pergi. Selain itu, pemuda bernama Fang Han yang berada dalam perlindunganku, dia sedang mengambil harta dari dunia harta. Kalian harus memberinya kemudahan. Meskipun aku melindunginya, kekuatan surga semakin besar. Aku tidak selalu bisa turun tangan. Dia harus tumbuh dengan cepat. Pemuda itu, apakah reinkarnasi seseorang? Mungkin Raja Abadi penciptaan, mungkin tidak, mungkin dia sendiri. Zaman kehancuran semakin dekat. Surga akan menyapu semua dunia. Tidak ada yang bisa lolos. Jika kalian bekerja sama denganku, kalian mungkin bisa bertahan melewati satu era lagi. Jika kau bisa mengajarkan kami cara melewati kehancuran langit dan bumi, maka kerjasama ini bisa dilakukan. Kedua artefak suci itu berkata bersamaan. Baik, penguasa langit kekacauan duduk bersila. Aku akan mengajarkan pengalaman melewati kehancuran. Bom, di Sekte Yuhua, di dalam aula misterius, Fang Han terus menyerap energi dari tingkat suci. Semakin diserap, semakin dahsyat. Jumlah kristal dewa di tubuhnya terus bertambah. Energi tingkat suci sangat luar biasa, sekali diserap, tubuh akan berubah menjadi tubuh suci. Melahap langit dan bumi, Fang Han sepenuhnya melepaskan dirinya. Tidak hanya menyerap dengan tubuhnya, bahkan artefak miliknya, serta pasukan barbar di dalam totem Ken, semuanya disiram energi tingkat suci.
Kekuatan mereka meningkat pesat. Totem Ken pun semakin kuat. Pada akhirnya, tubuh Fang Han hampir menyatu dengan energi tersebut. Yu Huang, tingkat keserakahannya lebih mengerikan dari 100 orang suci. Pedang gereja terkejut. Jika dia terus menyerap seperti ini, tingkat suci harus dipulihkan puluhan ribu tahun. Keluarga Hua pasti akan memanfaatkannya untuk menyerangmu. Yu Huang tetap tenang. Fang Han, jika dia berhasil menembus, dia akan hampir tak terkalahkan. Aku baru saja menggunakan kitab keyakinan untuk menghitung, ada bahaya yang mendekat. Bahaya apa? Aku tidak tahu. Tidak bisa dihitung. Hanya firasat. Tiba-tiba, kesengsaraan surgawi turun. Awan bukan hitam biasa, melainkan energi kekacauan. Ini, kesengsaraan terkuat. Seharusnya hanya muncul saat menjadi penguasa langit. Yu Huang terkejut. Sebuah dewa kuno kekacauan muncul. Tangannya meraih. Kekuatan dunia menghantam Fang Han. Tubuhnya hancur. Bom! Namun dalam sekejap, tubuhnya pulih kembali. Ia memiliki kemampuan generasi hampir tak terbatas. Kesengsaraan terus berubah. Fang Han dihancurkan 9 kali. Dan bangkit 9 kali. Kemudian berubah lagi menjadi kutukan kehancuran. Setiap serangan mampu menghancurkan langit dan bumi. Namun Fang Han tetap pulih. Seolah ia telah memahami keabadian. Gelombang langit muncul. Tianbo, Yu Huang kembali terkejut. Namun Fang Han justru semakin kuat. Ia berdiri di tengah gelombang, memukulnya hingga hancur. Lalu, ia melahap semuanya. Kesengsaraan perlahan menghilang. Aura suci tak terbatas terpancar dari tubuh Fang Han. Yu Huang menatapnya dengan kaget. Kekuatan Fang Han kini setara dengan gabungan lebih dari 100 orang suci. Kekuatan gabungan lebih dari 100 orang suci, ini sudah mencapai ranah seperti apa? Roh pedang gereja, wanita bersayap 12 itu, berkata dengan terkejut. Kesengsaraan ini sudah berlalu, apakah dia benar-benar berhasil melewatinya? Belum. Yu Huang tiba-tiba berseru. Masih ada kesengsaraan terakhir, kesengsaraan tanpa batas. Hanya setelah melewati itu, dia bisa benar-benar menjadi orang suci sejati, memadatkan surga suci, dan mengubahnya menjadi hukum dewa sejati. Di langit, Fang Han berdiri diam. Auranya tenang, tanpa gejolak sedikit pun. Awan kesengsaraan telah menghilang, seolah semuanya telah berakhir. Namun, aura sucinya terus memadat. Jelas, masih kurang satu langkah terakhir. Tiba-tiba, cahaya tak terhingga muncul di langit. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga bahkan orang suci pun bisa kehilangan penglihatan jika menatapnya. Kesengsaraan tanpa batas. Yu Huang menarik napas dingin. Kesengsaraan ini, bahkan bagiku pun sangat berbahaya. Seketika, sinar terang menembus tubuh Fang Han. Tubuhnya hampir menguap seketika. Kristal dewa berubah menjadi kabut kristal. Ruang di sekitarnya bahkan ikut menguap, meninggalkan kehampaan. Ini adalah cahaya tanpa batas. Setiap sinar memiliki kekuatan setara serangan artefak abadi tingkat raja. Pedang gereja berkata dengan ngeri. Kesengsaraan ini adalah mimpi buruk bagi artefak. Bisa menguapkan segalanya hingga lenyap total. Yu Huang menggeleng. Semua teknik yang dia latih terlalu melampaui batas. Dia telah melampaui aturan langit dan bumi, sehingga memicu reaksi balik dari hukum dunia. Aku tidak bisa membantunya. Kesengsaraan ini setara dengan kesengsaraanku sendiri. Cahaya tak terbatas terus menghantam tubuh Fang Han. Tubuhnya hancur berkali-kali, namun pulih dalam sekejap. Bahkan, saat pulih, ia justru menyerap cahaya itu. Cahaya berubah menjadi naga cahaya, masuk ke dalam tubuhnya. Seluruh kristal dewa di tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang sama. Bom! Kesengsaraan berubah lagi. Cahaya berubah menjadi api tanpa batas, turun seperti hujan salju. Kekuatan meningkat 10 kali lipat. Tubuh Fang Han terbakar sendiri. Api tanpa batas. Yu Huang berseru. Namun, Fang Han tetap tenang. Dengan kehendaknya, ia memadamkan api tersebut. Tak lama kemudian, air tanpa batas, pasir tanpa batas, kayu tanpa batas, logam tanpa batas. 5 unsur datang bertubi-tubi, saling memperkuat, mencoba membunuhnya. Fang Han menengadah, mulutnya terbuka, semua kesengsaraan langsung ditelan. Di dalam tubuhnya, cahaya Buddha bersinar, energi abadi memancar, awan iblis bergulung, segala hukum beresonansi. Ia menguasai segalanya. Akhirnya, dewa tanpa batas muncul di langit. Namun, dihancurkan dengan satu telapak tangan oleh Fang Han. Dan langsung ditelan.
kekuatan Fang Han melonjak lagi. Kini setara dengan gabungan lebih dari 300 orang suci. Ia telah melewati kesengsaraan tanpa batas. Mengerikan, Yu Huang bergumam. Dia berhasil melewatinya dengan begitu cepat, benar-benar monster. Di belakang Fang Han, muncul 360 sosok dirinya. Masing-masing memancarkan aura orang suci. Dalam hal kekuatan murni, dia sudah tidak lebih lemah dari Kaisar Dewa. Bahkan orang suci tingkat tertinggi yang pernah kulihat, tidak ada yang sekuat dia. Pedang gereja berkata pelan, dengan kekuatan ini saja, dia sudah menjadi nomor satu di antara orang suci. Yu Huang mengangguk, bahkan tanpa artefak, dia sudah cukup kuat untuk melawan Kaisar Dewa dan bertahan hidup. Fang Han melangkah ke udara, langkah demi langkah, total 9 langkah. 9 kali 9, tertinggi di antara yang tertinggi. Pada saat itu, ia benar-benar menjadi orang suci tertinggi. Hukum dewa sejati di dalam tubuhnya ratusan kali lebih besar dari orang suci biasa. 3 orang suci besar yang ia telan sebelumnya, telah sepenuhnya menjadi bagian dari dirinya. Tidak mungkin dibangkitkan kembali. Saudara seperguruan, Fang Han tersenyum. Aku telah menjadi orang suci. Kekuatanku meningkat 100 kali lipat. Bahkan Kaisar pun mungkin tidak bisa membunuhku. Ia menggerakkan kekuatannya. Sebuah surga suci muncul, menyelimutinya. Kitab suci turun satu per satu. Mendidik semua makhluk. Ia telah mencapai posisi dewa sejati. Fang Han bahkan merasa, ia bisa memurnikan artefak abadi tingkat raja. Ia mengaktifkan tekniknya. Harta dari dunia harta mengalir deras ke tubuhnya. Artefak, sayap kebebasan, tongkat legendaris, totem Ken. Semuanya diperkuat secara besar-besaran. Sayangnya, Fang Han menghela napas dalam hati. Untuk meningkatkan artefak hingga tingkat raja, dibutuhkan terlalu banyak hukum dewa sejati. Aku masih belum cukup. Artefak 33 lapis juga belum bisa naik tingkat. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Aneh, aku tidak merasakan tarikan dari dunia harta lagi. Yu Huang langsung bertanya, apa yang terjadi? Aku bisa menyerap harta tanpa batas, tanpa restriksi. Yu Huang mencoba sendiri, namun tetap merasakan batasan. Ia bergumam, aneh, benar-benar aneh. Pedang gereja berkata pelan, mungkin penguasa langit kekacauan telah membantu dari balik layar. Fang Han mengangguk, jika benar begitu, maka ini kesempatan besar. Tapi itu belum cukup. Tujuan utamaku tetap satu, artefak 33 lapis. Jika itu mencapai tingkat artefak tingkat raja, aku bahkan tidak akan takut pada Kaisar sejati. Aku hanya butuh satu hal sekarang. Fragmen artefak. Yu Huang tersenyum. Aku tahu di mana banyak fragmen itu berada. Fang Han langsung bersemangat. Di mana? Di Istana Surgawi. Di dalam gudang harta mereka. Fang Han langsung terdiam. Masuk ke sana, sama saja mencari mati. Yu Huang tertawa. Belum tentu. Selama kau menjadi menantu penguasa langit abadi. Masuk ke gudang harta bukan hal sulit. Dengan kekuatanmu sekarang, tidak ada seorang pun di surga yang bisa menandingi. Menjadi nomor satu akan sangat mudah. Selain itu, di belakangmu ada penguasa langit kekacauan. Identitasmu aman. Fang Han mengangguk. Aku memang berniat seperti itu. Namun untuk sekarang, aku akan berkultivasi dulu di sini. Saudara seperguruan, tolong lindungi aku. Yu Huang menggeleng. Tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai statusmu naik, baru kita bersihkan sekte Yuhua sepenuhnya. Fang Han berhasil mencapai tingkat dewa, energi dalam tubuhnya melonjak dengan dahsyat. Keuntungan terbesarnya adalah umur panjangnya meningkat puluhan kali lipat, jauh melampaui sebelumnya. Dalam kondisi ini, ketika ia menggerakkan tubuh Kaisar Zen, konsumsi energinya tidak lagi sebesar dulu. Hanya dengan satu pikiran, sedikit kekuatan takdirnya dapat masuk ke dalam tubuh Kaisar Zen, membangunkannya, lalu melepaskan berbagai kemampuan ilahi yang mengguncang langit dan bumi. Selain itu, pil suci yang diberikan oleh Nangmong masih tersisa sebagian kecil. Namun bagian kecil itu saja sudah cukup untuk membakar umur Fang Han selama setengah jam, memanggil Kaisar Zen untuk bertarung dan membunuh musuh selama setengah jam penuh. Kini Fang Han telah memperhitungkan kekuatannya. Jika ia bekerja sama dengan Kaisar Zen, ia bahkan memiliki peluang untuk melawan seorang penguasa langit. Tentu saja, itu dengan syarat lawannya tidak menggunakan pedang gereja. Jika digunakan, kekuatannya setara dengan 2 penguasa langit sekaligus.
Saat ini, kekuatan pedang gereja meningkat dari hari ke hari. Fang Han dapat merasakan bahwa pedang itu sedang menuju tingkat langit dan bumi. Seiring waktu, kemungkinan besar ia akan mampu menyaingi tombak penghakiman. Dari sini terlihat bahwa Yu Huang benar-benar tidak terduga. Semakin Fang Han berinteraksi dengannya, semakin ia merasakan hawa dingin. Orang ini sangat tenang, tersembunyi, dan tidak sesederhana yang terlihat. Dalam situasi apapun, ia tetap mampu mengendalikan segalanya. Orang ini pasti telah memperoleh warisan tempat suci kuno, pikir Fang Han. Tempat suci kuno adalah pendahulu surga. Mewarisi tempat itu setara dengan memperoleh warisan dari seorang raja dewa. Sambil terus memahami Dao, kekuatan Fang Han semakin stabil. Jiwanya menjadi semakin tenang. Cahaya berkilauan muncul dari tubuhnya, berputar mengelilingi dirinya, berubah menjadi sungai takdir yang panjang. Di dalamnya, ratusan ribu aliran kehidupan naik turun tanpa henti. Kekuatan takdirnya semakin murni. Ia bahkan merasakan bahwa jalan menuju kehidupan abadi semakin dekat. Seolah dalam waktu dekat, ia akan dapat melihat gerbang menuju keabadian. Tiba-tiba, Fang Han membuka matanya. Ia melihat bayangan masa depan. Di sekitar tubuh Yu Huang, energi hitam berkelindan. Dalam kabut gelap itu, muncul banyak wajah samar yang dipenuhi niat membunuh. Di antara wajah-wajah itu, Fang Han melihat Hua Wencang serta banyak ahli dari klan Hua. Selain itu, ada sosok gelap dan sosok berapi yang memancarkan aura mengerikan. Tidak baik, seru Fang Han. Ada apa? Yu Huang membuka mata. Apa yang kau lihat? Kakak seperguruan, kata Fang Han serius, aku baru saja mendorong kekuatan takdirku hingga batas dan mengintip takdirmu. Dalam waktu dekat, bahkan dalam beberapa hari ini, kau akan menghadapi bencana besar. Banyak penguasa langit akan bekerja sama untuk membunuhmu. Apa? Yu Huang terkejut, lalu tersenyum dingin. Sepertinya kau salah. Aku tidak merasakan bahaya sama sekali. Teknik takdirku berasal dari reinkarnasi Ibu Petir, penguasa langit. Tidak mungkin salah. Ia menyatu dengan takdir langit dan bumi, mampu melihat masa kini dan masa depan. Fang Han menatapnya dalam-dalam. Mungkin kekuatanku masih di bawahmu, tetapi dalam hal takdir, kakak seperguruan harus percaya padaku. Oh, Yu Huang menyipitkan mata. Kalau begitu, siapa saja yang akan membunuhku? Fang Han melambaikan tangan. Bayangan demi bayangan muncul di udara. Semua penguasa langit dari klan Hua. Yu Huang, Kaisar Kegelapan, Kaisar Api, Kaisar Lai, Kaisar Hati. Wajah Yu Huang semakin dingin. Niat membunuhnya membubung. Hukum di sekitarnya bergetar. Tiba-tiba, ia melihat sebuah simbol samar dalam bayangan itu. Simbol itu hampir tak terlihat. Namun ia tetap menyadarinya. Itu adalah simbol pemurnian suci, mampu menipu semua persepsi. Tidak heran aku tidak merasakan bahaya. Tatapannya menjadi tajam. Sepertinya ini benar-benar rencana mereka. Tapi mengapa klan Hua berani menyerangku? Apa mereka tidak tahu aku adalah pemimpin sekte Yu Hua? Kakak seperguruan, ujar Fang Han tegas. Dalam situasi seperti ini, tidak boleh ragu. Klan Hua telah melampaui batas. Mereka harus dibersihkan. Aku bisa membantu. Dengan kekuatanku sekarang, aku mampu melawan penguasa langit. Yu Huang terdiam lama. Fang Han melanjutkan, jika mereka tidak disingkirkan, mereka akan menjadi racun bagi sekte Yu Hua. Cepat atau lambat, sekte akan hancur dari dalam. Yu Huang menggertakkan giginya. Klan Hua benar-benar ingin membunuhku. Ia menarik napas dalam. Membunuh mereka, atau tidak, ini akan mengguncang sekte. Bunuh, kata Fang Han tegas. Jika tidak dibasmi, kejahatan tidak akan pernah hilang. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari luar. Pemimpin sekte, Hua Wencang datang berkunjung. Datang, mata Fang Han berkilat. Yu Huang langsung membuka jalur ruang. 5 sosok muncul, dipimpin oleh Hua Wencang, diikuti oleh beberapa tetua klan Hua. Masing-masing memancarkan aura yang menekan langit dan bumi. Ada apa? Tanya Yu Huang tenang. Kami menemukan sesuatu yang sangat penting bagi kebangkitan sekte, kata Hua Wencang. Apa itu? Kami menemukan lokasi dunia pil kuno. Yu Huang tampak terkejut. Dunia pil kuno adalah dunia yang terbentuk dari pil-pil ilahi, berisi warisan tak terhitung jumlahnya. Jika benar ditemukan, kekuatan sekte Yu Hua bisa meningkat berkali-kali lipat. Kalau begitu, bawa aku ke sana, kata Yu Huang. Namun dalam hatinya,
ia sudah waspada. Sementara itu, Fang Han hanya tersenyum dingin. Jadi mereka benar-benar ingin menjebak kami, pikirnya. Saat Hua Wenchang hendak pergi, ia tiba-tiba berhenti. Pemimpin sekte, bagaimana dengan Feng Yuan? Kudengar dia memiliki artefak totem. Itu akan sangat membantu membuka segel dunia pil kuno. Fang Han mencibir dalam hati. Jadi ini tujuan sebenarnya. Oh, Feng Yuan, Yu Huang berkata dingin. Dia pergi untuk menerobos ke tingkat dewa. Tidak perlu mempedulikannya. Kalau begitu, mari kita berangkat. Aura membeku. Langit dan bumi seakan ikut beresonansi. Badai besar akan segera datang. Baik, masalah itu kita bicarakan nanti. Yang terpenting sekarang adalah menuju pintu masuk dunia pil kuno, membuka segelnya, lalu masuk ke dalamnya. Itulah jalan terbaik untuk merampas obat-obatan tanpa batas. Hua Wenchang tersenyum tipis. Mungkin kita bahkan bisa menemukan pil dewa penciptaan yang legendaris. Jika beruntung, menerobos ke tingkat penguasa langit bukanlah hal mustahil. Pada saat itu, sekte Yuhua kita akan benar-benar bangkit, tidak lagi terikat oleh surga, sejajar dengan dunia Makino dan tanah suci Senzu. Saat mengatakan itu, ia sama sekali tidak lagi mempedulikan keberadaan Fang Han. Kelima tetua klan Hua saling bertukar pandang. Tatapan mereka menyimpan niat tersembunyi. Namun semua itu disembunyikan dengan sangat baik. Yu Huang seolah tidak menyadarinya sama sekali. Hal ini justru membuat mereka diam-diam mencibir dalam hati. Serang lebih dulu untuk menguasai keadaan, kalau tidak justru kita yang akan kalah. Siapa sangka, hari ini kita benar-benar bersekongkol untuk membunuh Yu Huang. Tapi kita tidak boleh bodoh. Saat pengepungan nanti, biarkan Kaisar Kegelapan dan yang lainnya menanggung akibatnya. Setelah mereka bertarung, kita tinggal mengambil keuntungan. Begitu Yu Huang disempurnakan, aku akan menyerap inti kekuatannya dan langsung mencapai tingkat puncak langit dan bumi. Semua yang lain hanya akan bekerja sia-sia. Dalam hati, Hua Wenchang telah menyiapkan rencana lain. Ia tidak mungkin tunduk sepenuhnya pada pihak lain. Sebaliknya, ia ingin memanfaatkan semuanya. Ketika kami berlima berkultivasi, kami sudah merasakan bahwa Hua Tianjun akan segera kembali. Selama dia kembali, bahkan penguasa bencana tidak akan berani menyentuh kami. Semua ini demi kejayaan klan Hua. Yu Huang tidak memahami keadaan. Sekuat apapun dia, tetap akan jatuh. Di masa depan, klan kita akan menjadi penguasa sejati, melampaui langit dan bumi, mencapai legenda keabadian. Kelima orang itu terus berkomunikasi secara diam-diam sambil terbang. Sementara itu, Yu Huang tetap diam. Namun ia diam-diam berkomunikasi dengan Fang Han. Kakak seperguruan, kata Yu Huang melalui kesadaran. Sebentar lagi akan terjadi pertempuran besar. Apakah kau sudah siap? Meskipun kau sudah mencapai tingkat dewa dan kekuatanmu melampaui ratusan dewa, kau tetap belum sebanding dengan penguasa langit sejati. Terlebih lagi, setelah menggunakan kekuatan takdir untuk memanggil Kaisar Zen, tubuhmu akan melemah. Itu sangat berbahaya. Masuklah ke dalam Qi Tianji milikku. Aku akan melindungimu. Kaisar Zen yang kau panggil akan bertarung bersamaku. Kami berdua cukup untuk membunuh mereka dengan kecepatan kilat. Tapi ingat, jangan membunuh mereka semua. Jika terlalu banyak penguasa langit mati, penguasa bencana akan murka. Fang Han menjawab pelan. Kakak seperguruan, apakah kita tidak akan membunuh mereka? Fang Han kini bersembunyi di dalam Qi Tianji. Dunia itu jauh lebih kuat daripada dunia biasa. Dewa menciptakan dunia hati surgawi. Penguasa langit menciptakan dunia tertinggi. Namun eksistensi seperti Yu Huang telah mencapai tingkat Qi Tianji, dunia yang setara dengan langit dan bumi. Yu Huang berkata tenang, klan Hua tetap bagian dari sekte Yu Hua. Tidak perlu dibunuh. Selama kita menghancurkan rencana mereka bersama Kaisar Kegelapan dan lainnya, mereka pasti akan mundur. Selain itu, mereka telah melanggar aturan surga dengan menyembunyikan hal ini dariku. Selama aku mengungkapnya, bahkan penguasa bencana akan kehilangan wibawa. Aku bisa menggunakan ini untuk mengendalikan mereka. Semuanya sudah ia perhitungkan. Namun Fang Han hanya diam. Dalam hatinya, ia mencibir dingin. Masih terlalu lunak. Begitu wajah sudah benar-benar terbuka, tidak ada jalan kembali. Daripada membiarkan mereka hidup dan memberontak. Nanti, lebih baik dibunuh semuanya. Atau setidaknya, hancurkan kultivasi mereka, rampas seluruh energi mereka,
dan gunakan untuk memperkuat harta milikku. Jika aku bisa menyerap kekuatan 5 penguasa langit dari klan Hua, lalu menggabungkannya dengan 8 artefakku, artefak itu pasti akan naik menjadi artefak abadi tingkat raja. Pada saat itu, siapa yang bisa menandingiku? Mata Fang Han berkilat dingin. Niat membunuhnya tersembunyi dalam-dalam. Wus! Kecepatan mereka melesat seperti kilat. Dalam waktu singkat, mereka telah meninggalkan Sekte Yuhua dan menuju wilayah liar di tepi surga. Wilayah itu sangat luas. Gunung-gunung menjulang seperti pilar langit. Awan berputar di sekelilingnya. Aura purba memenuhi udara. Binatang buas berkeliaran di mana-mana. Beberapa bahkan sebesar gunung raksasa. Sekali membuka mulut, mereka mampu menelan ruang sejauh ratusan ribu mil. Bahkan seorang dewa bisa langsung mati jika ceroboh. Namun bagi Yu Huang dan yang lainnya, semua itu tidak berarti apa-apa. Mereka melaju tanpa hambatan. Semakin dalam mereka masuk, suasana semakin purba dan liar. Fang Han mengamati sekeliling dengan diam. Ia melihat banyak ramuan langka tersembunyi di gunung dan danau. Urat nadi roh tingkat raja di dalam bumi. Binatang buas setingkat dewa sedang berkultivasi. Bahkan ada kerajaan barbar yang kuat berkembang di wilayah ini. Jika seorang penguasa langit ceroboh, ia bisa saja dikepung dan jatuh. Ekspresi Yu Huang mulai serius. Tampaknya tempat ini tidak sederhana. Pemimpin sekte, kita sudah sampai. Hua Wencang menunjuk ke depan. Di sana terdapat pegunungan besar. Samar-samar, aroma obat menyebar dari dalamnya. Memang aroma pil. Yu Huang mengaktifkan persepsinya. Ia melihat bahwa pegunungan itu membentuk formasi alami. Di pusatnya, terdapat altar kuno. Altar itu memancarkan aura kuno yang berat. Di atasnya terdapat segel kuat. Namun dari dalam segel itu, terasa koneksi menuju dunia lain. Aroma obat yang sangat pekat mengalir keluar dari sana. Semua tanda menunjukkan satu hal. Altar itu terhubung dengan dunia pil kuno. Segelnya mulai melemah, sehingga aroma pil bocor keluar. Yu Huang sedikit mengernyit. Aroma ini terlalu kuno, bukan seperti pil zaman sekarang. Fang Han segera berkata melalui kesadaran. Kakak seperguruan, tidak perlu ragu. Ini pasti jebakan. Ini adalah rencana Kaisar Kegelapan untuk menjebakmu. Kita hanya perlu tetap waspada. Pertarungan besar akan segera dimulai. Aura menjadi tegang. Langit dan bumi seakan ikut bergetar. Badai darah, tinggal menunggu waktu. Pemandangan di hadapan mereka tampak seperti tanah harta karun. Gunung-gunung raksasa, altar kuno, lorong ruang dan waktu, serta aroma pil yang memenuhi udara, semuanya menyatu menjadi gambaran yang menggoda. Namun Fang Han tahu dengan jelas, ini adalah jebakan mematikan yang tersusun lapis demi lapis. Dengan teknik takdirnya, ia merasakan niat membunuh tersembunyi di kehampaan. Seolah ada pembunuh tak tertandingi yang mengincarnya dari bayangan, siap melancarkan serangan mematikan kapan saja. Pemimpin sekte, altar itu adalah pintu masuk dunia pil kuno yang kami temukan, kata Hua Wencang. Kami sudah menelitinya lama, tetapi belum berhasil membukanya. Mari kita masuk bersama. Benar, dengan kemampuan pemimpin sekte, misteri yang ditinggalkan tempat suci kuno pasti bisa dipecahkan. Melihat Yu Huang masih ragu, mereka segera mendesak. Baik, Yu Huang mengangguk. Kita masuk dan lihat. Jika ini benar-benar dunia pil kuno, maka peluang untuk melangkah ke langit terbuka lebar. Ia melangkah maju. Tenang, mantap. Namun di belakangnya, 5 tetua klan Hua diam-diam membentuk posisi. Tanpa disadari orang biasa, itu adalah formasi pengepungan, memutus jalur mundur. Tubuh Yu Huang sedikit bergetar. Dengan tingkat kultivasinya, bagaimana mungkin ia tidak menyadarinya? Klan Hua benar-benar berniat membunuhnya. Di dalam Qi Tianji, Fang Han merasakan emosi Yu Huang. Kesedihan, kekecewaan, keraguan. Namun di balik semua itu, ada tekad yang tak tergoyahkan. Langkah demi langkah, mereka memasuki altar kuno. Niat membunuh di kehampaan semakin kuat. Seolah kapan saja, serangan pamungkas akan meledak. Tiba-tiba, Yu Huang berhenti. Hentakan kecil itu langsung mengguncang situasi. Niat membunuh yang telah siap meledak menjadi kacau sesaat. Suara Yu Huang terdengar dalam kesadaran Fang Han. Kakak seperguruan, di sebelah kiri. Di kedalaman 4596 lapisan ruang, ada seseorang bersembunyi. Itu Kaisar Api. Aku sudah mengunci jiwanya. Kita serang bersama. Bunuh dia terlebih dahulu.
Dalam sekejap, bayangan sosok merah menyala muncul dalam persepsi Fang Han. Sosok itu tersembunyi sempurna. Jika bukan Yu Huang, mustahil ditemukan. Luar biasa, batin Fang Han. Dengan membunuh satu orang lebih dulu, formasi mereka akan runtuh. Serang, WOAR, langit dan bumi bergetar hebat. Ruang di sekeliling langsung hancur seperti cermin. Gelombang energi menghancurkan ratusan lapisan ruang. Di dalam kehancuran itu, muncul sosok seperti matahari menyala. Itulah Kaisar Api. Bunuh. Yu Huang mengayunkan pedangnya. 4 tebasan berturut-turut. Setiap tebasan membawa hukum yang mengguncang langit dan bumi. 1 pedang memutus sebab akibat. 2 pedang menghancurkan takdir. 3 pedang merobek hukum. 4 pedang menembus masa depan. Seni pedang iman. Bom. Cahaya pedang membanjiri langit. Kaisar Api bahkan belum sempat bereaksi. Tubuhnya langsung terkoyak. Aku tidak rela. Ia meraung. Tubuhnya hancur, jiwanya tercabik. Yu Huang tidak memberi kesempatan. 4 pedang lagi turun. 1 pedang memicu mukjizat. 2 pedang mengguncang jiwa. 3 pedang menghancurkan tubuh. 4 pedang memanggil bencana. Bom! Seluruh tubuh Kaisar Api hancur. Namun, ia masih berusaha melarikan diri. Tubuhnya berubah menjadi bunga api matahari raksasa, mencoba menembus ruang. Namun pada saat itu, sebuah tangan Buddha raksasa turun dari langit. Pak, bunga api itu langsung dicengkeram. Suara dingin Fang Han bergema. Kaisar Api, hari ini kau pasti mati. Semua esensimu akan menjadi milikku. Kaisar Zen muncul, aura menekan langit dan bumi. Ia langsung menekan Kaisar Api hingga tidak bisa bergerak. Fang Han menarik bunga api itu ke dalam tubuhnya. Namun seketika, ia merasakan panas yang mengerikan. Gila, terlalu kuat. Bahkan, dengan kekuatannya sekarang, ia masih membutuhkan waktu sangat lama untuk memurnikannya. Teknik Buddha, penindasan mutlak. Kaisar Zen mengaum, langsung menyegel seluruh hukum Kaisar Api. Pada saat yang sama, Yu Huang ikut membantu. 2 kekuatan besar bergabung. Ah! Jeritan putus asa terdengar. Seluruh kehendak Kaisar Api dihancurkan. Semua ingatannya diserap oleh Fang Han. Kekuatan apinya menyatu ke dalam kitab era. Seketika, peradaban api lahir di dalamnya. Esensi Kaisar Api kemudian dimasukkan ke dalam 8 pagoda Buddha. Fang Han, kata Yu Huang, harta terkuatmu saat ini adalah 33 harta. Tapi itu belum sempurna. Yang harus kau tingkatkan sekarang adalah 8 pagoda Buddha. Jika mencapai tingkat artefak abadi tingkat raja, kekuatannya bisa menekan langit. Energi besar dituangkan ke dalam pagoda. Kaisar Zen ikut membantu. Bom! 8 pagoda Buddha mengalami transformasi besar. Seluruh kotoran dimurnikan. Warnanya berubah menjadi emas merah menyala. Aura menekan 10.000 dunia. Fang Han mengaktifkan tekniknya. Saluran menuju dunia harta terbuka. Aliran harta tak terhingga masuk ke dalam pagoda. Perlahan, pagoda mulai memancarkan aura artefak abadi tingkat raja. Wus! Pagoda raksasa muncul di atas kepala Fang Han. Cahayanya berubah menjadi sungai-sungai panjang. Di dalamnya, naga-naga terbang dan mengaum. Langit dan bumi beresonansi. Aura kekuatan mengguncang kehampaan. Pertempuran baru saja dimulai. Tubuh Fang Han tersembunyi di dalam Qi Tianji milik Yu Huang dan berada di bawah perlindungan penuh. Dalam kondisi ini, ia dapat dengan bebas membakar umur panjangnya, menggerakkan senjata sihir, serta mengendalikan tubuh kaisar. Berbagai harta juga dapat ia manfaatkan tanpa batas. Yu Huang melindunginya dengan sangat ketat. Ia tidak ingin Fang Han mengalami sedikit pun bahaya. Karena Fang Han adalah harapan masa depan Sekte Yu Hua. Nilainya bahkan tidak kalah dengan pedang gereja. Semua orang dapat melihat bahwa selama Fang Han terus berkembang, ia pasti akan mencapai tingkat penguasa langit, bahkan ranah menyatu dengan langit dan bumi. Dalam keadaan normal, sebuah sekte hanya memiliki 1 ahli pada tingkat tersebut. Jika ada 2, maka kekuatan sekte akan melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara itu, 8 pagoda Buddha menyerap seluruh esensi kehidupan dari Kaisar Api. Api berkobar hebat, seluruh impuritas dalam artefak dipaksa keluar. Artefak ini mampu mengubah segala sesuatu menjadi naga sejati dan menyatu ke dalam dirinya. Namun semakin banyak yang diserap, semakin banyak pula impuritas yang tercampur. Inilah sebab utama artefak ini sulit mencapai puncak. Jika impuritas menumpuk, saat terobosan, energi akan kacau dan akhirnya meledak. Selama bertahun-tahun,
Fang Han memurnikan 8 pagoda Buddha. Namun impuritas tetap tersembunyi di dalamnya, menyebabkan energi tidak murni dan sulit meningkat. Namun sekarang, semuanya berubah. Kaisar Api adalah tubuh roh api bawaan. Ia membangun dao api dalam dirinya. Tubuhnya bahkan mendekati bentuk peradaban api. Esensi api itu menembus ke dalam pagoda. Semua impuritas dipaksa keluar, dan dibakar habis dalam kehampaan. Bentuk pagoda semakin kecil, namun cahayanya semakin terang. Setiap hukum di dalamnya seperti matahari, menyinari ruang gelap. Semua pihak yang berniat membunuh langsung terungkap. Fang Han merasakan kekuatan pagoda meningkat lebih dari 3 kali lipat. Namun, masih belum mencapai tingkat artefak abadi tingkat raja. Ia memahami dengan jelas, menyerap satu kaisar saja tidak cukup. Jika ingin mencapai tingkat itu, ia harus membunuh semua kaisar yang ada di sini. Mengambil seluruh hukum mereka, barulah mungkin. Yu Huang berhenti bersembunyi. Suara Emperor Huang terdengar dingin. Aku telah menyusun formasi besar. Meskipun kau membunuh satu kaisar dan merusak keseimbangan, kau tetap tidak bisa lolos. Selama aku bergerak, aku bisa menembus langit 9 lapis, kembali ke surga, dan melaporkan semua ini. Saat itu, penguasa bencana akan menghukummu. Yu Huang berdiri dengan pedang di tangan. Aura menekan langit dan bumi. Hua Wencang dan yang lainnya mundur. Mereka tidak lagi menyerang, karena serangan sebelumnya telah gagal total. Tak lama kemudian, beberapa kaisar muncul. Kaisar api telah jatuh. Kaisar kegelapan dan yang lain tampak terkejut. Kematian itu terjadi terlalu cepat. Mereka bahkan tidak sempat bereaksi. Yu Huang menatap klan Hua. Matanya dingin. Hua Wencang, kau masih anggota sekte Yu Hua, namun bersekongkol dengan pihak luar untuk membunuh pemimpin sekte. Apa kau tidak merasa bersalah pada sekte dan leluhurmu? Wajah Hua Wencang berubah, namun segera menjadi garang. Yu Huang, sejak kau menjabat, kau terus menekan klan Hua. Sekarang kau ingin kami tunduk? Benar, kata Hua Wenbin. Kali ini kau pasti mati. Kami telah memutuskan, kau bukan lagi pemimpin sekte Yu Hua. Kau diusir. Yu Huang tertawa dingin. Mengusirku, hanya pemimpin sekte yang memiliki hak itu. Dan harus disetujui seluruh tetua. Klan Hua saja tidak cukup. Sekte Yu Hua bukan milik kalian. Namun mereka tidak peduli. Hari ini kau harus mati. Niat membunuh membumbung. Langit dan bumi beresonansi. Yu Huang melangkah maju. Setiap langkahnya mengguncang. Kehampaan. Kalian telah kehilangan kehormatan Hua Tianjun. Aku tidak akan membunuh kalian. Namun aku akan menyegel seluruh kultivasi kalian. Namun saat itu, Emperor Huang tertawa dingin. Yu Huang, kau terlalu percaya diri. Aku memang gagal sebelumnya, tapi kau pikir aku tidak punya cara lain? Ia mengangkat tangan. Keluar, bom. 3 sosok barbar muncul. Tubuh mereka dipenuhi totem. Aura mereka menekan langit dan bumi. Kekuatan mereka mampu menghancurkan dunia. Mereka adalah penguasa langit dari ras barbar. Semua orang terkejut, bahkan klan Hua berubah ekspresi. Kau berani bersekongkol dengan barbar? Bentak Yu Huang. Bersekongkol. Kaisar Huang mencibir. Mereka adalah budak ayahku, penguasa bencana. Mereka tunduk padaku. Situasi berubah drastis. Namun Yu Huang tetap tenang. Aku memiliki 2 ahli yang menyatu dengan langit dan bumi. Kaisar Zhen juga ada di pihakku. Kalian tidak akan berhasil. Apa? Hua Wencang terkejut. Kau benar-benar mengakui Fang Han sebagai adik seperguruan? Yu Huang tidak menjawab. Ia langsung menyerang. Sret, pedang ditebas. Seperti sungai panjang yang membelah langit. Langsung menuju Hua Wencang. Serang bersama. 5 tetua klan Hua bersatu. Menjadi telapak raksasa. Menghantam serangan itu. Namun, tepat saat benturan terjadi. Sret, sebuah pedang muncul dari kehampaan. Tak terlihat, tanpa suara. Hanya, niat membunuh murni. Langsung menuju kepala Yu Huang. Dalam sekejap, Yu Huang menyadari, pembunuh kaisar, ahli pembunuh terkuat di surga. Dia juga ada di sini. Jumlah musuh jauh melampaui dugaan. Pertempuran ini telah berubah menjadi perang hidup dan mati tingkat penguasa langit. Niat membunuh itu, pada awalnya hampir tak terasa. Namun saat meledak, langsung mengguncang langit dan bumi. Aura tragis tanpa jalan kembali menyelimuti segalanya. Tidak membunuh musuh, tidak akan berhenti. Ini adalah serangan diam-diam. Pembunuh tiada tanding, ahli pedang tertinggi.
Gabungan niat membunuh dan dao pembantaian langsung menargetkan Yu Huang. Yu Huang langsung mengenalinya. Pembunuh ini adalah pembunuh kaisar di bawah disaster Tianjun. Jelas, Emperor Huang telah mengundangnya, mengatur semuanya, bahkan menggunakan 3 penguasa langit barbar untuk memecah konsentrasinya, membunuh kaisar, menghancurkan dunia. Satu tebasan pedang menembus 9 wilayah, langsung menuju kepala. Namun, tepat saat pedang itu hampir menembus tengkorak, cahaya Buddha muncul. Sosok ilusi muncul di tubuh Yu Huang. Itu adalah perlindungan dari Fang Han. Dengan kekuatan peta iblis, ditambah kekuatan Yu Huang sendiri, langit dan bumi beresonansi, energi ilahi membumbung, langsung menjerat pedang itu. Seorang pria tinggi berbaju zirah muncul. Tubuhnya dipenuhi niat membunuh, namun ia terperangkap dalam peta iblis. Ia mendengus dingin. Dalam sekejap, menusuk 3.000 pedang. Setiap pedang mengandung makna pembantaian mutlak. Lalu, ia menghilang tanpa jejak. Satu serangan gagal, langsung mundur ribuan mil. Inilah jalan pembunuh sejati. Yu Huang, suara dingin bergema seperti burung hantu malam. Kau mampu menahan serangan pertamaku, tapi berikutnya kedua, ketiga, keempat. Kau akan merasakan keputusasaan. Membunuh ahli yang menyatu dengan langit dan bumi adalah kenikmatan. Formasi, Wus. Emperor Huang menghilang. 5 tetua klan Hua juga lenyap. Gunung purba runtuh, berubah menjadi api dan air purba. Membentuk peta ilahi, menekan Yu Huang. Formasi pembantaian raja-raja. Ekspresi Yu Huang berubah. Ia langsung mengenalinya. Yu Huang. Suara Kaisar Huang terdengar dingin. Formasi ini mengorbankan umur panjang para kaisar. Kau pikir aku akan ragu? Harta kepercayaanmu, kitab suci itu, semua akan menjadi milikku. Pedang gereja, wanita roh, semuanya milikku. Aku bahkan akan mempermalukan roh artefak itu di hadapanmu. Namun jika kau memohon, menyerahkan pedang sucimu, aku hanya akan menghancurkan kultivasimu dan menjadikanmu anjing. Suara itu penuh kegilaan. Bom, sebuah peta ilahi menekan. Air dan api berputar, gas kacau membentuk mata raksasa. Peta kekacauan, Yu Huang menebas. Cahaya pedang membelah segalanya. Namun, ratusan peta muncul lagi, menekan dari segala arah. Setiap peta mengandung kekuatan langit dan bumi. Bahkan Yu Huang mulai tertekan. Di dalam Qi Tianji, Fang Han berpikir cepat. Kakak seperguruan, ini belum akhir. Dia pasti masih menyimpan kartu terakhir. Yu Huang menjawab dengan tenang. Benar, dia hanya sedang menguras kekuatanku. Fang Han tersenyum tipis. Aku sudah melihat celahnya. Pengendali formasi ini adalah 3 penguasa langit barbar. Selama posisi mereka ditemukan, aku bisa menghancurkan formasi ini. Mata Yu Huang bersinar, namun kemudian ia menggeleng. Formasi ini berubah terus. Dalam satu napas bisa berubah ratusan ribu kali. Tidak mungkin dilacak. Fang Han berkata tenang. Tidak ada yang mustahil. 33 harta surgaku dapat melihat rahasia langit dan bumi. Ditambah kekuatanmu dan teknik takdir kecilku, kita bisa melihat segalanya. Yu Huang langsung bertindak. Energi abadi mengalir ke dalam artefak. Di dahinya, sebuah mata terbuka, mata yang menembus segalanya. Fang Han duduk bersila, mengaktifkan teknik takdir kecil. Hukum bergetar, langit dan bumi beresonansi. Sebuah portal muncul, gerbang megah, tak terlukiskan. Itu adalah bayangan gerbang kehidupan abadi. Yu Huang terkejut. Ini jiwa gerbang kehidupan abadi. Fang Han berkata, pelan, bukan milikku. Ini jejak dari Tianjun. Di dalam gerbang, gambar demi gambar muncul. Akhirnya, terkunci. 3 penguasa langit barbar, duduk di inti formasi, mengendalikan segalanya. Semua posisi, terbuka jelas. Bahkan, Kaisar Api, Kaisar Kegelapan, dan lainnya. Semua terlihat, termasuk pembunuh kaisar. Semua rahasia terbuka. Yu Huang kini menguasai segalanya. Di luar formasi, Kaisar Kegelapan berbicara. Yu Huang pasti mati kali ini. Kaisar Huang menjawab dingin. Tentu, namun aku masih punya langkah terakhir. Aku akan memanfaatkan serangan putus asa Yu Huang untuk menerobos ke ranah menyatu dengan langit dan bumi. Semua kaisar terkejut. Namun, tiba-tiba, bom, energi meledak. Cahaya pedang seperti sungai panjang menembus formasi. Apa? Kaisar Huang terkejut. Kenapa dia langsung bertarung mati-matian? Pada saat itu,
cahaya Buddha dan cahaya pedang. Menyatu, teknik kutukan besar, pedang kepercayaan, serangan gabungan, formasi, retak, celah terbuka. Dalam celah itu, terlihat jelas, Fang Han, Yu Huang, dan Kaisar Zen, berdiri bersama. Mereka mengangkat totem Ken, mengarah langsung ke tiga penguasa langit barbar. Aura menekan langit dan bumi. Niat membunuh membumbung. Serangan penentu akan segera terjadi. Totem Ken adalah salah satu artefak suci dari 7 Santo Barbar. Merupakan artefak abadi tingkat suci. Di dalamnya terkandung kekuatan setara penguasa langit. Meskipun pernah rusak, esensinya tetap ada. Selama terus menyerap kekuatan barbar, ia dapat pulih kembali. Saat Fang Han bertarung melawan pasukan barbar, ia telah menyerap ratusan miliar pasukan. Bahkan membunuh santo militer. Semua dimasukkan ke dalam totem Ken. Kekuatan artefak itu telah mulai terbangkitkan. Namun karena kultivasinya masih terbatas, ia tidak mampu menggunakannya sepenuhnya. Namun sekarang, berbeda. Dengan bantuan Yu Huang dan Kaisar Zen, dua ahli yang menyatu dengan langit dan bumi, totem Ken akhirnya menunjukkan kekuatan sejatinya. Bom! Totem Ken menembus formasi, membesar seperti gunung purba. Cahaya ilahi terpancar, makhluk suci muncul, lebih menakutkan dari naga. Seluruh dunia seakan terserap ke dalamnya. Yang pertama terdampak adalah tiga penguasa langit barbar. Tubuh mereka langsung terkuras. Energi mereka berubah menjadi makhluk suci dan disedot ke dalam totem Ken. Dalam sekejap, 30% kekuatan mereka lenyap. Totem Ken membesar lagi, mencapai batas baru. Petir menyambar, hukum bergetar. Artefak itu seolah akan melahirkan roh artefak sejati. Bagus, Yu Huang berseru. Dengan kekuatan ini, bahkan bisa menandingi tombak penghakiman. Kaisar Zen tertawa keras. Bersatu, bunuh mereka. Keduanya bekerja sama, membakar energi. Totem Ken berubah. Bayangan leluhur barbar muncul. Mereka duduk mengelilingi altar raksasa. Altar itu berputar, melakukan ritual, langsung menekan tiga penguasa langit barbar. Ah! Mereka menjerit, berusaha melarikan diri. Namun, tidak bisa. Daya hisap semakin kuat. Dalam sekejap, mereka tersedot masuk, tanpa sisa, tanpa perlawanan. Dua ahli tertinggi langsung menekan dan memurnikan. Totem Ken bangkit, bom, energi meledak. Totem raksasa muncul, berbentuk serigala, harimau, ular, dan berbagai makhluk purba. Di tengahnya, seorang dewa memegang tongkat berduri. Itulah Dewa Totem Barbar. War, suara perang menggema, bendera, genderang, tanduk perang, seluruh kekuatan barbar bangkit. Fang Han merasakan tubuhnya berubah. Setiap sel dipenuhi kekuatan barbar. Totem muncul di dalam tubuhnya. Kekuatannya melonjak dari setara 365 santo menjadi 500 santo. Satu orang, kekuatan 500 santo, kekuatan yang mengguncang kehampaan. Yu Huang terkejut. Artefak ini sudah mendekati artefak abadi tingkat Raja Puncak. Totem Ken berputar, formasi mulai runtuh. Peta ilahi tersedot, api bumi lenyap, seluruh medan terbuka, semua musuh terlihat jelas. Emperor Huang, Kaisar Kegelapan, Kaisar Api, dan klan Hua, semua wajah mereka pucat. Kau menghancurkan semuanya. Kaisar Huang gemetar. Kau bahkan menelan tiga penguasa langitku. Ini dosa besar. Yu Huang berdiri tenang, masih keras kepala. Totem Ken kembali ke tangannya. Kaisar Zen menghilang. Fang Han muncul. 8 pagoda Buddha berputar di belakangnya. Sekarang, kekuatan Fang Han telah mencapai puncak santo. Hampir menyentuh tingkat kaisar. Jika bertarung 1 lawan 1, ia bahkan tidak kalah dari Hua Wencang. Angin, teriak Hua Wencang dengan marah. Kau yang merusak semuanya. Ia ingin meminum darah Fang Han. Namun Yu Huang berbicara dingin. Pergilah, aku masih memberi muka pada penguasa bencana. Jika kau mundur sekarang, aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Jika tidak, aku akan menangkap kalian dan menyerahkan ke surga. Kaisar Huang mencibir. Kau pikir semudah itu pergi? Yu Huang tersenyum dingin. Kekuatanku sekarang berbeda dari sebelumnya. Suaranya tenang, namun penuh tekanan. Ia telah memperoleh pencerahan besar. Kekuatan meningkat pesat. Ia bahkan berkata dengan percaya diri. Bahkan, jika kakakmu datang, aku bisa mengalahkannya dengan 1 pedang. Kaisar Huang tidak menjawab. Ia menatap Fang Han, tatapan penuh kebencian.
Kau yang membunuh Zhao Fenghua. Fang Han menjawab santai. Benar, aku yang membunuhnya. Aku bahkan telah memurnikan kekuatannya. Nada suaranya tenang, seolah membicarakan hal biasa. Wajah Kaisar Huang berubah ganas. Kau akan mati, tidak ada tempat bagimu di langit dan bumi. Namun Fang Han hanya tersenyum tipis. Anak liar itu pantas mati. Dan kau, ia menatap langsung. Aku tidak akan membunuhmu. Aku akan membuatmu hidup dalam penderitaan. Selama ribuan tahun, niat membunuh membumbung. Aura menekan langit dan bumi. Pertempuran belum berakhir. Dan kali ini, yang akan runtuh adalah para kaisar. Semua orang yang hadir tercengang. Bahkan 5 leluhur tua dari klan Hua pun terkejut hingga terpaku. Mereka benar-benar dikejutkan oleh ucapan Fang Han. Ia benar-benar berani menghina seorang kaisar. Keberanian macam apa ini? Sejak awal hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang berani menghina kaisar. Status kaisar itu begitu mulia, putra dari penguasa langit bencana. Siapapun tidak berani menyinggungnya. Bahkan Yu Huang yang jelas tahu pihak lain hendak membunuhnya, setelah keluar dari jebakan pun masih tidak berani membunuh balik, malah memilih berdamai selama pihak lawan mundur. Itu sebenarnya sudah merupakan bentuk penghinaan tersendiri. Namun sekarang, Fang Han justru berani menghina secara terang-terangan. Bahkan menyuruh sang kaisar makan kotoran, dan memakannya selama 10 juta tahun. Siapa yang tidak terkejut? Siapa yang tidak bingung? Kaisar itu membeku, seolah tidak percaya, bahkan mengira dirinya salah dengar. Beberapa saat kemudian, ia sadar. Wajahnya berubah menjadi ungu seperti hati babi. Setelah 10 napas, ia meraung histeris. Bunuh. Aura niat membunuhnya membumbung tinggi, wajahnya ganas hingga membuat orang bergidik. Tatapannya menancap pada Fang Han, seolah ingin langsung membakar dan melenyapkannya. Yu Huang, apa maksudmu? Teriaknya penuh amarah. Masalah hari ini tidak akan berakhir. Tidak ada yang hidup. Aku pasti akan memakan hidup-hidup bocah ini. Yu Huang, jika kau tahu diri, lepaskan aku sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Pergilah segera, tapi bocah ini harus kau tinggalkan. Aku akan mengulitinya dan mencabik tubuhnya. Yu Huang, kau di sini hanya menakut-nakuti anak kecil. Mengira aku akan takut. Fang Han tetap santai, mengibaskan jarinya pelan. Hari ini bukan urusan yang bisa diselesaikan begitu saja. Kau memasang formasi besar untuk membunuh pemimpin sekte Yuhua, melanggar aturan surga. Setelah kami memecahkannya, kau masih berani bersikap angkuh. Apa kau pikir kami ini boneka tanah liat? Yu Huang, bocah ini terlalu menjengkelkan. Kaisar itu melompat marah. Aku beri kesempatan terakhir. Aku hitung sampai 3. Tinggalkan bocah ini dan pergi. Kalau tidak, hari ini kita bertarung sampai mati. Benar, Hua Wencang berkata dengan suara dalam. Yu Huang, kau boleh pergi, tapi totem pot, bocah ini, dan tubuh Kaisar Tianzhen harus ditinggalkan. Semua ini terjadi karena bocah ini. Setelah itu, kita tetap bagian dari sekte Yuhua, saling tidak mengganggu, dan membangun sekte bersama. Ya, bocah ini sumber bencana. Jika tidak dibunuh, dunia tidak akan tenang. Bunuh dia, dunia damai. Yu Huang, pikirkan baik-baik. Para kaisar lain juga ikut bersuara. Kau punya satu kesempatan terakhir, kata kaisar itu dengan wajah hijau gelap. Serahkan bocah ini padaku, dan kita berdamai. Musuh atau kawan, pilih sendiri. 1, 2, suaranya bergema seperti lonceng kematian. Tunggu, Yu Huang tiba-tiba berbicara saat hitungan hampir selesai. Bagaimana, kau mau menyerahkan bocah itu? Kalian sudah keterlaluan. Suara Yu Huang menjadi berat dan penuh tekad. Kalian mencoba membunuhku lebih dulu, menjebakku dalam formasi besar, namun aku tetap tidak mundur. Aku adalah penguasa yang sejalan dengan langit dan bumi, setengah langkah menuju penguasa langit. Martabatku tidak bisa diinjak-injak. Jika aku membunuh kalian, aku akan umumkan semua ini ke seluruh surga, agar semua sekte tahu kebusukan kalian. Aura menekan langit dan bumi meledak. Yu Huang mengangkat pedangnya. Cahaya terang memancar, seolah ia menjadi pusat kepercayaan antara langit dan bumi. Dalam sekejap, tekanan luar biasa menyelimuti seluruh medan. Kaisar itu tiba-tiba merasa terisolasi dari dunia. Meski banyak kaisar di sekitarnya, ia merasa sendirian. Rasa takut muncul tanpa bisa ditahan. Langkah Yu Huang maju. Langkah.
Biasa, tebasan biasa. Namun semua kaisar mundur, seolah setiap orang menjadi target pedang itu. Bom! Satu tebasan membelah langit dan bumi. Kaisar itu berteriak, mengangkat senjata aneh untuk menahan, namun langsung hancur. Ah! Tubuhnya terbelah menjadi dua, darah menyembur ke langit. Yu Huang tetap tanpa ekspresi. Satu pedang memutus aliran, dua pedang menghancurkan gunung dan sungai, tiga pedang menjadi hujan deras, empat pedang menyucikan dunia. Mati di tanganku adalah kehormatanmu. Cahaya pedang berubah menjadi hujan. Hujan pedang menyapu segalanya, membersihkan dunia. Fang Han pun terkejut. Senior Yu Huang benar-benar mengerikan, serangan ini benar-benar seperti menyapu kotoran dunia. Aku pun tak mampu menahannya. Tubuh kaisar itu kembali menyatu, wajahnya penuh ketakutan. Tidak, Yu Huang, kau berani membunuhku. Aku putra penguasa langit bencana. Kau menantang Tianjun. Namun Yu Huang tetap tenang. Tanpa belas kasihan, keberanian membunuh putra Tianjun membuat bahkan Fang Han kagum. Pedang itu turun, semua kehidupan terhapus. Namun tiba-tiba, cahaya putih turun dari langit. Energi kehidupan yang kuat menyelimuti kaisar itu. Seekor kilin putih terbentuk, menahan serangan pedang. Seng Huang, Yu Huang berteriak, ruang terkoyak. Seorang pria berpakaian putih muncul. Yu Huang, beri jalan bagi orang lain. Kesalahannya belum pantas mati. Aku akan membawanya pergi. Ini hanya konflik internal sekte Yu Hua. Dengan satu kibasan lengan, ia menahan pedang Yu Huang, lalu membawa kaisar itu pergi dalam sekejap. Fang Han terkejut. Orang ini jelas jauh lebih kuat dari kaisar sebelumnya. Sosok yang juga mencapai tingkat menyatu dengan langit dan bumi. Yu Huang tidak mengejar, tatapannya dingin, lalu perlahan beralih ke para kaisar lainnya. Kalian tidak punya lagi pelindung, katanya dingin. Sekarang, kalian menyerah atau aku yang bertindak. Niat membunuh membumbung. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Yu Huang, kau gila, mau membunuh kami semua, teriak kaisar kegelapan. Sekarang dunia dalam kekacauan, kita harus bersatu. Masalah hari ini kita lupakan saja. Benar, kami pergi saja, kau urus 5 tua klan Hua. Kaisar Yan juga panik. Wajah 5 leluhur klan Hua langsung berubah drastis. 5 leluhur klan Hua tiba-tiba merasakan getirnya dikhianati. Ingin mencuri ayam, malah kehilangan beras. Kaisar itu telah diselamatkan. Rencana mereka untuk membunuh Yu Huang benar-benar gagal total. Sekarang situasi menjadi kacau, para kaisar seperti kaisar pembunuh, kaisar kegelapan, kaisar hati, dan kaisar Yan mulai tercerai-berai. Bahkan saat hendak mundur, mereka melemparkan semua tanggung jawab kepada 5 leluhur klan Hua, menjadikan mereka sasaran utama. Tenggorokan Hua Wencang tercekat, tak mampu berkata apapun. Ayo pergi. Kaisar Yan, kaisar hati, kaisar kegelapan, dan kaisar pembunuh tiba-tiba melesat ke langit. Mau pergi. Fang Han mendengus dingin. Sebuah tangan Buddha raksasa muncul di langit. Jari-jari tangan itu dipenuhi jimat padat, menutup langit dan bumi, memantulkan keempat kaisar itu kembali. Itu adalah kutukan besar Capricorn yang berevolusi dari hukum sebab akibat. Bocah, apa yang kau inginkan? Yu Huang sudah membiarkan kami pergi. Apa kau ingin memicu perang besar? Keempat kaisar itu marah. Kalian pikir bisa datang sesuka hati dan pergi sesuka hati? Wajah Fang Han dingin. Perang sudah dimulai. Kalian mencoba menghancurkan sekte Yu Hua. Ini tidak akan berakhir damai. Istana Kaisar Matahari, Aula Kaisar, Istana Kaisar Kegelapan, dan klan Yan, semuanya harus dimusnahkan. Benar, kata Yu Huang tenang. Sekte Yu Hua bukan tempat yang bisa kalian injak seenaknya. Kalian ingin membunuhku lalu berdamai begitu saja. Yu Huang tetap berdiri, tak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. Kalian ingin apa? Membunuh kami semua di sini. Nafsu kalian terlalu besar. Aku tidak percaya kalian punya kemampuan sebesar itu, kata kaisar pembunuh. Oh, Fang Han tiba-tiba tersenyum tipis. Sebenarnya kami tidak ingin memutus hubungan sepenuhnya. Tapi kali ini kalian harus memberi kompensasi. Kalau tidak, kejadian seperti ini akan terulang lagi. Kompensasi apa? Tanya Kaisar Yan, sedikit waspada, terutama terhadap totem pot di tangan Yu Huang yang semakin menakutkan. Sederhana, kata Fang Han. Serahkan 5 leluhur klan Hua kepada kami. Kami akan menganggap masalah ini selesai. Jika tidak, aku akan membunuh kalian semua di sini. Benarkah?
kau bisa memutuskan itu? Tanya Kaisar Pembunuh. Adik seperguruanku bisa mengambil keputusan, kata Yu Huang perlahan. Kalian sudah melihat kekuatannya. Sekarang ia setara dengan kekuatan 500 dewa. Ia mengendalikan 8 Budisme, sayap kebebasan, tongkat legenda, peta hantu bela diri, totem pot, dan banyak senjata sihir lainnya. Dalam waktu singkat, ia pasti menjadi kaisar. Aku bahkan berniat menyerahkan sekte Yuhua kepadanya. Semua kaisar menatap Fang Han dengan serius. Aura Fang Han memang luar biasa. Hanya dari energi saja, ia sudah tidak kalah dari kaisar tingkat awal. Benar-benar monster, seorang suci dengan kekuatan 500 suci. Jika ia menjadi kaisar, ini benar-benar jenius tak tertandingi. Fang Han tersenyum tipis. Bagaimana? Sudah kalian pikirkan? Kaisar Yan mengirimkan transmisi pikiran, apa kita harus menyerahkan 5 leluhur itu? Tidak ada pilihan lain, jawab Kaisar Pembunuh. Kekuatan Yu Huang sekarang jauh lebih kuat. Ditambah Fang Han, peluang kita kabur hanya 30%. Benar, kita tidak bisa mati di sini. Biarkan mereka hidup dulu, nanti kita balas, kata Kaisar Yan. Setuju, lakukan. Bom, 4 kaisar tiba-tiba bergerak. Di tangan mereka muncul 4 lingkaran, putih, hitam, merah, dan hijau. Lingkaran itu berubah menjadi rantai besar yang menutupi langit, langsung menekan 5 leluhur klan Hua. 4 kutub pengunci dewa. Hua Wencang berteriak marah, kalian memang sudah merencanakan ini sejak awal. Kalian terlalu bodoh, kata Kaisar Pembunuh dingin. Rencana kami memang membunuh Yu Huang, lalu memusnahkan kalian, menghapus darah Hua Tianjun dari dunia. Benar, kalian bahkan berani membunuh pemimpin sendiri. Keturunan bodoh, cibir Kaisar Yan. Formasi besar diaktifkan, energi penghancur menyerang jiwa mereka. Di tubuh Hua Wencang, jimat berubah menjadi rantai emas, mengunci seluruh kekuatan mereka. Yu Huang, kau juga menghitung kami, teriaknya putus asa. Hua Tianjun, lihatlah, keturunanmu dibantai. Kalian memang pantas mati, kata Kaisar Kegelapan dingin. Fang Han melihat semua ini dengan senyum tipis. Saudara, lihat itu, anjing menggigit anjing, katanya melalui transmisi pikiran. Yu Huang mengangguk pelan, mereka sebenarnya bisa melawan, tapi sudah dijebak lebih dulu. Tidak ada jalan keluar. Fang Han tiba-tiba mengirim niat membunuh yang kuat. Saudara, kita bunuh semuanya. Yu Huang terkejut, itu akan jadi bencana besar. Apa yang perlu ditakuti? Kata Fang Han tegas. Perang sudah dimulai, mereka sudah menjadi musuh sekte Yu Hua. Tanpa latar belakang Tianjun, bunuh saja. Lagi pula, lanjutnya, aku akan pergi ke surga mengikuti perang jenius. Aku butuh kekuatan lebih besar. Jika kita membunuh mereka, memurnikan esensi mereka ke dalam 8 Budisme, aku bisa menaikkannya menjadi artefak abadi tingkat raja. Pada saat itu, kekuatanku akan meningkat 10 kali lipat. Aku bisa melawan kaisar sejati. Lalu kita hancurkan klan Yan, Istana Matahari, rampas sumber daya mereka, jadikan semua murid mereka budak. Aura Fang Han mengguncang kehampaan. Jika waktunya tiba, kita panggil kekuatan besar. Bahkan surga pun akan berada dalam genggaman kita. Niat membunuh membumbung. Langit dan bumi beresonansi.